Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar angkatan 2022 ya? Betul, Betul betul. ya. Ada berapa orang di angkatan 2022 kalian tahu? Ada berapa ya? Banyak banget. Banyak ya? Banyak. Iya berapa? 150 ada? Sekitar Lebih. Lebih ya? Enggak ada ketua angkatannya ya? Ada ketua angkatannya enggak? belum ada. Belum ada. Belum ada. Udah mau semester 1 berapa bulan nih belum ada angkatannya ya? Ketua angkatan. Oke, sambil nunggu temen yang lain, mungkin kita mulai di 3 menit lagi ya. Oke. Kalian bisa sambil siapin kopi-kopi, cemilan, feel free ya. Kemudian format penamaannya NIM underscore nama ya. Ada NIM-nya ya, karena nanti biar mempermudah untuk pengecekan absen ya. NIM underscore nama. Oh sorry, kelas NIM underscore nama. Saya taruh di ini ya. Di chat ya. Oke. Oke, kemudian tolong pastikan speaker kalian aktif ya. Jadi kalian bisa sambil disambi ngapain gitu ya yang lain, tapi paling nggak bisa fokus dan ketika butuh interaksi teman-teman tetap bisa nyalain speaker gitu. Karena kalau di chat susah ya interaksinya ya. Oke, hari ini pemateri kita gitu ya, atau narasumber kita itu kita panggilnya Kak aja ya, Kak Widya namanya. Namanya Kak Widya Febriani. Sudah bergabung belum ya? Halo Kak Widya. Iya, halo Kak, udah join. Ya. Nah, Kak Widya ini apa namanya? Beliau adalah beliau ya, dia aja. Dia itu salah satu dari generasi Z juga gitu ya. Jangan ditanya ya saya generasi Z atau bukan. Tapi Kak Widya ini salah satu dari generasi Z gitu ya yang nanti akan menjadi narasumber atau sharing untuk materi kita pada pagi hari ini. Materi kita judulnya keren banget, Everything You Need to Know about generasi Z ya, terutama implementasi digital kali generasi Z ini. Nah, Kak Widya ini sekilas ya, apa kita mulai aja nih Pak Yan? Nanti banyak nanya, ini udah langsung mulai nih. Mulai aja? 1 menit lagi? Mulai aja ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Thank you for joining gitu ya. Pada pagi hari ini, di Sabtu ini, kita akan masuk ke week ke-6 ya. Week ke-6 di mata kuliah
nama mata seminar pada pagi hari ini. Memang ini seminar wajib ya diikuti untuk seluruh angkatan 2022 gitu ya yang mengambil mata kuliah ini. Jadi nanti ke depan silahkan nanti sharing gitu ya yang akan dipandu juga oleh Mbak Widya sebagai narasumber. Silahkan nanti dinyalakan speakernya. Ketika nanti teman-teman mau sharing silahkan nanti angkat tangan ya, raise hand ya. Nanti kita akan banyak berdiskusi. Nah, sedikit pengantar sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Kak Widya. Dari mata kuliah ini, Culture and Socialization, pengantarnya adalah bahwa implementasi atau teknologi TI di generasi kita atau generasi Z ya sekarang, atau mulai dari generasi milenial deh, itu udah sangat perkembangannya sangat cepat gitu ya. IT adalah jadi salah satu ilmu yang impact-nya gitu ya, impact-nya dirasakannya cepat, perubahannya sangat cepat gitu ya. Mungkin kalau ilmu-ilmu yang lain semacam ilmu sosial, politik, komunikasi, tetap ada perubahan, tetap ada revolusi pendidikan gitu ya. Cuma impact-nya tidak secepat teknologi IT atau teknologi. Nah, dengan generasi grouping generasi X, Y, Z ini atau milenial Z, X, Y gitu ya, kita tahu bahwa ternyata setiap perubahan generasi ternyata culture-nya juga berbeda. Kenapa? Karena karakteristik orang-orangnya juga ternyata berbeda. Jadi ketika lahir kita sudah ada di dunia yang berbeda. Mungkin ketika saya lahir environment saya udah berbeda dengan teman-teman ketika lahir gitu. Nah, itulah kenapa kita sekarang coba pelajari nih. Kalau dulu pas saya kita coba pelajari generasi milenial itu apa, interaksi sama gadget tuh seperti apa, fast respon nggak sama teknologi yang ada gitu ya. Tapi kalau sekarang ternyata anak bayi pun udah cukup cepat gitu menangkap perubahan gitu. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini kita ditemenin sama Kak Widya Febriani gitu ya. Saya coba perkenalkan. Jadi Kak Widya Febriani ini salah satu generasi Z juga, Gen Z juga. Dia aktif di sekarang sebagai pegawai juga di Yayasan Pendidikan Telkom di bidang IT gitu ya. Jadi kalau misalnya kebijakan-kebijakan IT yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, nah boleh sharing sama Kak Widya ini. Kemudian beliau juga sedang melanjutkan S2 ya, S2 Sistem Informasi. Kayaknya bentar lagi mau lulus juga gitu ya. Begitu ya Kak Widya ya. Ya, nanti selama 1,5 jam mungkin ya, Kak Widya akan mempresentasikan materi terkait Digital Culture for Gen Z ya, Everything You Need to Know. Oke, silakan Kak Widya, saya persilahkan. Oke, makasih Kak Rilis ya. Panggilnya dipanggil Kak ya. Ya dong. Tapi saya lihat di sini pada masih off cam ya teman-teman semua ya. Bisa on cam dulu nggak nih? Ada kayak contohnya kayak Faris nih lagi sambil jalan dia tetap masih on cam ya. Mungkin bisa on cam dulu ya teman-teman biar kita interaksinya lebih enak, terus biar lebih aktif lagi. Jadi boleh nanti di unmute atau bisa juga chat-chat di kolom komentar. Kolom chat ya, sorry, di kolom chatnya. Jadi biar kita bisa lebih aktif lagi. Oke, mungkin izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya Mbak Rilis ya? Ya, udah sih. Oke, makasih. Sebelumnya, makasih Mbak Rilis dan juga Fakultas Informatika sudah bersedia ataupun sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing ya di sini ya ke teman-teman semua. Teman-teman IF Informatika ya, Fakultas Informatika di 2020. Sebelumnya boleh cek semangatnya, nggak bisa unmute dulu mungkin ya kalau saya bilang semangat pagi, jawab pagi-pagi gitu ya. Coba dites dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Masih kurang rame nih. Coba rame Paginya lagi sambil ya. merem kayaknya. Atau masih pada rebahan ini? Oke, semangat pagi.
Pagi. Oke, siap. Jadi nanti kita harapannya bisa lebih aktif ya teman-teman semua. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Nah, di sini saya akan sharing terkait dengan digital culture for Gen Z ya. Terkait dengan apa saja sih yang perlu kita ketahui. Mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya sudah beberapa hal pasti sudah tahu atau pernah baca gitu ya. Jadi di sini kita lebih ke sharing atau nanti teman-teman punya cerita apa nanti kita bisa cerita bareng di sini. Oke. Mungkin sedikit perkenalan tadi sebenarnya udah dikenalin ya sama Kak Rilis terkait dengan background saya. Saya merupakan mahasiswa sistem informasi, S1-nya di sistem informasi dan saat ini juga sedang melanjutkan studi saya, S2 di sistem informasi juga. Dan selain itu juga saya saat ini bekerja sebagai IT Planning and Governance di Yayasan Pendidikan Telkom. Dan mungkin kalau ditanya suka hal apa nih gitu ya, mungkin sedikit mengeksplor tentang hal-hal baru seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa panggil saya Kak Widya ataupun Widya gitu ya, bisa aja. Oke. Nah, tadi kan kita udah tes buat semangat paginya. Mungkin biar lebih kita lebih interak, kita lebih deket lagi gitu ya. Mungkin kita bisa tes kesamaan gitu. Apa aja sih yang mungkin yang kira-kiranya sama gitu ya sama teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa chat gitu ya. Misalnya ini iya nih aku banget nih gitu. Atau teman-teman juga bisa unmute mic-nya ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita dalam mengakses informasi gitu. Jadi segala sesuatu tuh semuanya tuh pusatnya tuh ada di informasi ataupun dari sosial media gitu ya. Mungkin kayak dari Twitter infonya, dari Instagram, dari story ataupun hal sebagainya. Coba aku pengen tahu nih siapa nih. Ada yang raise hand boleh, mau di kolom chat juga boleh gitu. Itu aku banget gitu. Dikit-dikit cari-cari di internet gitu. Dikit-dikit hal menarik apa gitu. Mungkin boleh kita tahu interaksinya nih. Ayo teman-teman. Masih pada join kan nih? Gak hilang kan? Masih. Oke. Ini. Silakan. Iya. Atau ini nih, hal yang kedua, terkait dengan rata-rata waktu dalam mengakses internet gitu. Mungkin 5-7 jam ya ini berdasarkan hasil survei. Mungkin bisa mengakses Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, atau bahkan game gitu ya. Jadi kayak udah asik scroll-scroll gitu, mungkin sambil main game gitu sama teman-teman, live streaming, segala macam tuh ada nggak nih yang rasa seperti itu? Ayo, udah ngaku nih. Lebih jangan-jangan kayaknya. Atau lebih. Masih pada diem-diem nih, kayaknya masih pada... Cesa, mana Cesa? Ya, coba. Cesa mana? Halo? Iya, kenapa? Halo. Berapa lama waktu yang digunakan untuk akses internet rata-rata? Pernah cek nggak? Pernah lihat. Anytime kayaknya dia. Atau dibalik deh kayaknya berapa lama maksimal kamu bisa lepas dari handphone? Kalau di cas aja kayaknya. Kalau lagi apa? Dicas aja. Kalau lagi dicas aja. Oke. Sedangkan kalau sekarang itu cas itu udah pas charging ya, mungkin setengah jam udah penuh. Oke, jadi bangun tidur tuh yang dicari pertama adalah HP gitu ya, teman-teman ya. Kalau tadi Delvia, mungkin tadi Delvia ada mute, mau sharing? Delvia mau, apa tadi ya? Oke. Oke. Oke, ya, selanjutnya itu terkait dengan fashion gitu. Mungkin fashion tuh sesuatu yang udah apa ya, bukan hal-hal yang tabu untuk dibahas gitu terkait mungkin
barang-barang branded gitu ya, mungkin kita lihat dari merek-mereknya, pengen beli di mana, beli di mall, beli di Shopee dan segala macam. Kemudian terkait dengan tren, kemudian apakah hal tersebut itu viral atau enggak, kemudian dari mungkin harganya dan juga terkait dengan style itu number one gitu ya buat teman-teman semua. Kemudian terkait dengan kuliner nih. Oh bener, Syafiq ada thrifting ya. Mungkin ada yang sama kayak Syafiq nih, suka thrifting gitu. Jadi memang benar ya. Jadi segala sesuatu yang sekarang ada tuh sudah sangat mudah dan bisa diakses kapanpun dimanapun gitu ya. Apalagi kalau misalnya terkait dengan fashion gitu, misalnya mau thrifting ataupun membeli barang-barang gitu kan. Kalau misalnya mau yang agak second, yang masih bagus bisa cek-cek di sosial lah gitu-gitu. Oke, kalau terkait dengan kuliner nih biasanya lebih suka yang fast food, nggak mau lama-lama kayak cepet-cepet nih gitu kan. Kalau misalnya lama-lama tuh udah keburu bosan ataupun teman-teman kayak keburu kayak kayaknya udah nggak ini deh gitu. Kemudian selanjutnya seperti hiburan nih. Hiburan tuh tadi sebenarnya sempat disinggung-singgung ya terkait juga dengan rata waktu untuk digunakannya. Nah, itu seperti mungkin tonton main game gitu, streaming. Di sini ada yang K-pop mungkin atau ada yang suka musik apa gitu, genre apa? Ayo teman-teman, biar kita bisa lebih interaksinya lebih aktif ya. Bisa di chat-chat kalau misalnya teman-teman masih berkendala untuk unmute mic-nya. Musik rocker. Ya, gimana Abdurrahman? Saya lebih suka dengerin ini Bu, musik rocker. Oh, musik rocker. Apa itu contohnya nih? Kalau rocker. Biar teman-teman juga tahu nih di sini. Barangkali ada yang sama kan? Ada yang suka anime. Kalau kita sharing-sharing aja. Oke. Nanti barangkali ada teman-teman yang satu frekuensi gitu kan bisa nanti bisa bikin apa ya, mungkin musik baru ataupun nanti bikin aplikasi. Jadi segala sesuatu yang mungkin dari kehidupan kita ini bisa menjadi sebuah inovasi gitu ya. Mungkin bisa benar-benar kayak sesuatu yang kita suka ini bisa menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat juga buat orang lain gitu. Nah, kalau gitu tadi kan teman-teman sudah mungkin sedikit tahu ya, jadi kayak apa sih yang mungkin ada kesamaannya, mungkin ataupun ada yang sudah ngerasa kayak oh ini aku banget nih, oh aku di sini nih, bener sih hal ini gitu ya. Apakah kita benar-benar sudah memahami tentang diri kita atau belum nih? Kita mungkin akan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi terkait dengan apa sih ini bedanya Gen Millennials dan juga Gen Z gitu ya. Kalau Gen Z itu biasanya lebih fokus terkait dengan hal-hal yang bersifat instan, kemudian efektif ataupun multitasking gitu ya. Instan dalam artian tuh lebih ke bagaimana mungkin teman-teman tuh kalau misalnya makan, kemudian mendapatkan sesuatu itu lebih cepat ataupun kayak nggak mau repot gitu ya. Nah contohnya nih kalau pengen teman-teman mungkin di sini ada yang lagi di asrama gitu ya. Aduh lapar gitu tapi mager gitu ya, pengen turun dari kasur ataupun turun dari lantai 3 ke lantai 1 itu mager banget gitu kan, bisa aja mungkin langsung klik gitu, kita bisa langsung check out ataupun bisa langsung order Grab food atau GoFood gitu ya, secara cepat dan instan gitu. Atau mungkin cara memasaknya juga bisa ya, mungkin kayak bikin Indomie kah, ataupun kita beli yang fast food gitu-gitu. Jadi hal-hal itu memang sudah bukan hal yang aneh ataupun hal yang baru gitu ya, tapi memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada juga nih teman-teman yang cewek-cewek gitu ya, mungkin kadang suka lihat apa nih, ih lucu gitu, tiba-tiba kayak langsung check out aja gitu-gitu. Mungkin Iqbal bisa sharing, Iqbal pernah check out apa, Bal? Game gitu, voucher atau suka beli barang-barang? M Iqbal Ramadan ya, FIF 4611. Iqbal bisa unmute atau mau di chat? Ada check out apa gitu? Paling suka apa nih biasanya? Kemarin kebutuhan asrama sih Kak, kayak payung gitu Kak. Belinya online. Ya. Karena lebih murah dan lebih bagus. Oke. Jadi memang apa namanya,
di Gen Z ini tidak hanya mempertimbangkan dari segi apa ya namanya, mungkin lihat barangnya lucu atau apa, tapi kayak lebih kayak bisa membandingkan juga nih harganya dan segala macam gitu ya. Oke, Lebih terima jadi konsumen kasih. pintar gitu ya, Kak. Iya, benar, Mas. Terima kasih Iqbal. Oke, selanjutnya nih, gimana mungkin dalam berselancar di sosial media ya, gimana caranya kita mengetahui ataupun cari thread, cari informasi ataupun informasi gebetan nih gimana nih gebetan aku lagi di mana posisinya atau lagi apa gitu, atau misalnya kepoin kayak idola kita nih NCT ataupun Jerome gitu-gitu ya. Jadi kita bisa mengakses itu sudah dibuka lebih mudah dalam mendapatkan informasi, teman-teman lebih mudah dalam apa ya memberikan feedback, ataupun misalnya teman-teman pengen kita nonton bareng yuk acara ini ataupun segala macam, sekarang informasi sudah terbuka gitu ya, beda sama yang dulu-dulu mungkin kita harus tahunya itu dari mungkin koran atau informasi itu sangat terbatas, tapi sekarang sudah dibuka jendelanya, sudah dibuka semuanya dengan mudah dan juga lebih bisa dieksplor gitu oleh teman-teman. Nah, selanjutnya itu biasanya Gen Z tidak jauh-jauh dari terkait dengan value gitu, value dari diri kita sendiri, kayak saya tuh pengen loh jadi sosok si ini, atau saya tuh pengen loh menjadi seperti ini. Kita tuh sudah punya seperti visi ataupun apa yang ingin kita capai gitu. Kalaupun misalnya saat ini teman-teman belum tahu nih kayak mau ke arah mana sih aku gitu, tapi setidaknya teman-teman pasti punya kayak yang aku punya idola ini nih gitu. Setidaknya aku pengen nih jadi salah satu figur yang baik gitu ya, mungkin dalam hal mungkin dari karakternya ataupun dilihat dari segi dia bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu ya. Mungkin ini juga yang relate sama kita semua ya. Mungkin kalau teman-teman saat ini masih semester awal tuh biasanya masih menggebu-gebu kayak pengen, aku pengen lulus cepat gitu ya, mungkin pengen 3,5 tahun ataupun pengen 5 tahun udah S2 gitu, atau pengen jadi wisudawan berprestasi, atau di sini juga ada yang sudah merancang kalau dirinya pengen jadi sosok atau orang-orang yang berprestasi ataupun memiliki sebuah inovasi. Kemudian selain itu ada ciri-cirinya seperti mungkin di sini ada yang individualisme, terus kadang-kadang kita sering ngerasa stres, overthinking, ataupun apa namanya ya, kalau sering dengar-dengar sekarang kayak, aduh butuh healing. Nah, kadang kalau kita kurang berkegiatan ataupun hal lainnya, itu bisa menyebabkan dari segi kesehatannya itu mungkin bisa dari obesitas ataupun nantinya kita kurang gerak atau segala macam ya. Jadi di sini tetap harus balance ya teman-teman, walaupun kita suka mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP, gadget, dan juga mungkin perangkat lainnya seperti main game di depan laptop gitu, tapi kita juga harus fokus juga dari segi kesehatan kita. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi itu kan berhubungan dengan behavior ya ataupun perilaku, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan insight ataupun kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, itu juga salah satu ataupun contoh-contoh dari culture. Nah, di sini tuh culture tuh merupakan suatu attitude ataupun value dan juga perilaku yang dimunculkan dari baik individu maupun kelompok untuk berkomunikasi antara satu dan juga lainnya. Mungkin saya pengen tahu nih, Kak Rilis ya, mungkin ada teman-teman yang bisa sharing gitu ya, terkait dengan bagaimana sih biasanya teman-teman itu, kemarin kan sempat online mungkin ya waktu SMA, nah sekarang ada gimana sih ketika ketemu sama teman-teman sekelasnya gitu mungkin? Ya, silahkan. Karena memang jadi apa ya, kayak sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan kemarin-kemarin anak TK tuh masih mending ya SMA ya. Anak TK tuh sampai 2 tahun nggak TK tiba-tiba masuk SD gitu ya. Itu kan pandemi ini sangat ini banget gitu. Kalau teman-teman gimana pas SMA kira-kira 2 tahun kali ya, ada kali ya online. Menghadapi perkuliahan yang tiba-tiba sebagian besar udah mulai onsite, ada problem nggak kira-kira? Siapa nih? Adiba? Adiba gimana? Halo Adiba.
pokoknya ya. Nanti kalau setiap ditanyain nggak ada suara, nanti pas absensi catet aja Kak Widya, nggak usah dianggap nggak absen kalau kayak gitu. Atau Tiara Sabrina mungkin bisa sharing. Pada diem-diem ya, masih pada diem-diem ya. Iya. Atau siapa ya? Zaidan mungkin? Halo Zaidan. Lagi angkat galon jangan-jangan. Masih pada sibuk kayaknya. Hair Hibrizi deh. Tadi kenapa? Kira-kira ada problem nggak dari sebelumnya? Kalian SMA sempat online nggak? Hairir. Sempat online. Sempat online ya. Masuk TELU tiba-tiba udah mulai onsite, kuliahnya offline gimana? Ada problem nggak? Untuk selama ini sih belum. Belum ya. Nggak kaget gitu ya. Sosialisasi aman ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Satu lagi deh, penasaran. Robi deh. Halo Robi. Halo. Masih pada ini. Robi. Atau Nail deh, Nail. Halo Nail. Halo Kak. Iya. Ada sharing nggak gimana pas kamu dulu online terus tiba-tiba sekarang harus offline? Biasa aja sih Kak. Biasa Bisa aja ya? adaptasi. Bisa adaptasi. Oke, good. Oke, keren Ya. berarti ya. Jadi bukan jadi sebagai penghalang gitu ya, online tetap aja kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Oke, itu nyambung dengan slide yang berikutnya itu terkait dengan sosialisasi. Bagaimana sih kita bersosialisasi, kemudian bagaimana berkomunikasi gitu ya. Jadi teman-teman di sini ternyata sudah lebih lebih aware dan juga lebih mudah gitu ya ketika berinteraksi dengan orang lain ataupun mungkin karena sama-sama gitu ya, sama-sama sepenanggungan gitu ya. Kemarin online terus ketemu pas onsite kayak lebih gitu ya. Jadi semuanya bisa keluar di situ gitu untuk ininya. Oke. Nah, terkait dengan hal itu tuh nyambung juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian BUMN yang kemarin juga baru di-post terkait dengan Indonesia itu diproyeksikan akan butuh 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi. Jadi teman-teman mungkin di sini nggak usah khawatir gitu ya terkait dengan mungkin kedepannya seperti apa, ataupun teman-teman berpikir untuk apa saja sih yang kemungkinan kita nanti si Gen Z ini bekerja seperti apa sih, gambarannya seperti apa gitu. Ternyata dari survei ini saja tuh masih butuh 17 juta tenaga kerja yang melek teknologi. Dan juga negara juga membutuhkan generasi muda yang bagaimana dia bisa mengembangkan sebuah knowledge base-nya, ekonominya. Ataupun di sini itu teman-teman tidak hanya berkuliah saja, tetapi teman-teman juga bagaimana dalam berinovasi, kemudian teman-teman ini menciptakan sesuatu yang bisa memberikan impact ataupun dampak besar gitu ya bagi semua gitu ya, masyarakat, kemudian dia meningkatkan perekonomian di Indonesia dan juga harus mempersiapkan diri nanti di 2030 itu. Nah, selain itu ternyata di sisi lain Telkom Indonesia juga sudah berfokus nih dalam perkembangannya, seperti mungkin dari segi infrastrukturnya dan juga fintech-nya, health-nya. Nah, nanti barangkali teman-teman di sini bisa berkontribusi nih untuk Indonesia, untuk negara kita ini, ataupun bahkan bisa membanggakan kedua orang tua terkait dengan apa sih yang bisa aku berikan, ataupun apa solusi apa sih dari teknologi digital gitu ya, yang bisa diberikan. Tuh. Nah, mungkin nyambung dengan hal itu, mungkin ada beberapa teman-teman di sini kayak
perusahaan impian aku tuh terkait dengan startup Kak, seperti misalnya Gojek, kemudian Tokopedia, Narasi itu, ataupun Traveloka, Bibit. Nah, mungkin kalau semisal ini kan terkait dengan teknologi, mungkin nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga bisa bekerja di lain sektornya ataupun lintas sektoralnya gitu ya. Misalnya sekarang di informatika, nanti pengen ke arah mana itu nggak masalah, asalkan teman-teman tuh bisa percaya, bisa memberikan value gitu ya. Kayak gimana sih teman-teman ini gitu, kemudian apakah teman-teman ini fast learner, apakah toleransi, bagaimana komunikasinya, terus bagaimana ambisius ataupun percaya diri teman-teman ini bisa memberikan apa ya, merasa kepercayaan dari sebuah perusahaan ataupun nanti teman-teman pengen membangun sendiri perusahaan itu. Nah, mungkin dari survei juga di sini ada ditampilkan terkait dengan lingkungan kerja yang diharapkan oleh Gen Z ataupun generasi saat ini ya, seperti mungkin budaya kerjanya yang transparan. Jadi teman-teman tuh di sini pengennya kayak lebih tahu, oh seperti ini nih budaya pekerjaan di perusahaan A gitu. Jadi kita tahu nih, oh, dia baiknya seperti ini. Mungkin dikasih makan siang ataupun nanti teman-temannya lebih berinteraksinya lebih bagus. Kemudian di sini juga berhubungan dengan lingkungan kerja yang fleksibel gitu ya. Mungkin ada sekarang kan karena kemarin pandemi sekarang bisa ada pekerjaan yang remote gitu ya. Jadi mungkin bisa sambil-sambil gitu. Ataupun juga tersedianya fasilitas teknologi yang mendukung gitu ya, mendukung teman-teman dalam bekerja gitu. Jadi lebih mudah dan juga lebih enak dalam berkomunikasinya. Nah, di sini juga akan berhubungan dengan setiap orang itu tentu punya caranya. Setiap teman-teman pasti punya cara sendiri, punya solusi sendiri yang mungkin satu dan orang lainnya tuh bisa berbeda ataupun bisa sama gitu ya. Tinggal kita saja nih pengen pilih yang mana sih, gimana sih, dan apa sih yang paling cocok buat kita untuk belajar ataupun bagaimana sih yang cocok untuk kita memajukan diri kita ke depannya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana menyambut dunia kerja, nah di sini juga ada survei dari multigenerasi di Amerika Serikat bahwa 76% Gen Z ini mendorong dirinya untuk berprofesional dalam bekerja. Jadi seperti mungkin teman-teman di sini nih tadi kan sudah kita berkomunikasi, kemudian tadi teman-teman juga sudah memberikan nggak masalah sih terkait dengan komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya kan di sini teman-teman dituntut untuk cepat gitu ya dalam beradaptasi, seperti kayak ya udah gitu, nggak apa-apa sih, nggak masalah kemarin online sekarang onsite gitu. Tapi di sini teman-teman benar-benar diuji terkait dengan bagaimana mungkin profesionalnya tidak hanya dalam pekerjaan, mungkin di sini juga berhubungan dengan terkait dengan perkuliahannya seperti itu. Dan ini 70% lainnya itu memandang bahwa karir itu ya sudah gitu, seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan ketika teman-teman nanti mungkin ditempatkan di suatu perusahaan gitu ya, misalnya di saat ini berada di kota Bandung gitu, tiba-tiba nanti teman-teman dipindahkan harus ke Jakarta mungkin atau ke arah timur ataupun ke pulau lain gitu. Jadi sebenarnya tuh Gen Z ini siap untuk berpindah tempat ataupun lokasi kerja, asalkan ini yang harus di-highlight itu adalah kesempatan ataupun pilihan itu tersebut cocok dan juga memang diinginkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman di sini kayak merasa, oh ini feedback-nya bagus nih buat aku, oh ini seperti ini buat aku gitu. Jadi kayak lebih oke dah, aku ambil ini gitu. Ini juga yang tadi sempat disinggung terkait dengan keinginan berwirausaha ataupun memiliki bisnis gitu ya. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman di sini ada yang mau ingin bekerja di corporate mungkin ataupun pengen kerja di startup, tapi juga bisa juga teman-teman itu membuka sebuah peluang usaha yang tadi dibilang untuk memajukan Indonesia, untuk memperluas gitu ya, misalnya channel di sini juga memiliki bisnis sendiri. Mungkin teman-teman di sini kan belajar terkait dengan bagaimana membuat sebuah aplikasi gitu ya, ataupun teman-teman belajar juga terkait dengan bagaimana manage sebuah project, kemudian saling berkolaborasi, saling berinteraksi. Nah, dari situlah mungkin teman-teman bisa bergabung tuh, nanti nemu teman gitu ya di sini ya, di Fakultas Informatika mungkin ya, yang paling dekatnya, ataupun mungkin bisa lebih jauh gitu ya, misalnya dengan fakultas lain berkolaborasi, membuat sebuah usaha baru, ataupun bikin startup itu kan nggak ada yang tahu ya. Kayak maksud itu ataupun membuat Facebook juga tadinya awalnya cuma bantuin temennya, ternyata bisa sebesar itu. Jadi memang
mungkin pain point-nya berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Mungkin dari kesulitan-kesulitan dari masyarakat, misalnya dari pengelolaan sampah, ataupun mungkin dari misalnya pembelajaran yang online-nya, ataupun terkait dengan masalah kesehatan, ataupun dari masalah-masalah lain yang bisa diangkat dan menjadi sebuah peluang untuk berinovasi, ataupun nanti peluang sebagai sebuah wirausaha ataupun sebuah startup. Nah, adapun hal yang bisa memotivasi kita gitu ya, pasti yang pertama adalah passion. Kalau kita ngerasa kayak di jurusan ini kita passion gitu ya, ataupun memang saya ini memang pilihan saya gitu ya terkait dengan informatika, saya serius belajar dengan informatika nih, pengen banget bisa belajar programming atau bisa banget belajar terkait data science gitu, saya pengen jadi sebuah data analis lah atau data science ataupun hal-hal lain yang bisa berkaitan. Jadi kayak memang itu passion saya gitu. Jadi ketika kita sudah berada di zona ataupun di tempat yang cocok untuk kita tuh, kita merasa bahwa kesempatan yang dimiliki ataupun ruangan ataupun segala sesuatunya tuh lebih nyaman untuk dijalani. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita sudah berhubungan dengan passion, pasti juga berhubungan dengan gaji ataupun salary yang didapatkan gitu ya. Pasti kan kadang ketika kita memilih apply di sebuah perusahaan ataupun di tempat manapun gitu ya, pasti kan kadang mempertimbangkan hal ini juga gitu. Kira-kira match gak nih si gaji ini ya, misalnya untuk kehidupan sehari-hari kita, ataupun match gak nih kalau misalnya kita tinggal di kota A, gaji kita segini cukup gak nih, ataupun kita pengen ada value yang memberikan apa ya, nilai untuk diri kita gitu seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah keamanan dalam bekerja. Tentunya di sini di setiap pekerjaan itu pasti memiliki resiko ya teman-teman, tapi kita memilih untuk kita tuh yang lebih secure gitu ya, lebih aman, kemudian terjaga dan juga nyaman di lingkungan kerjanya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah peran teknologinya sendiri. Mungkin sekitar 37% itu paling tinggi itu terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan laptop gitu ya, laptop untuk dalam pekerjaan, ataupun mungkin di sini teman-teman dalam untuk tugas, untuk melakukan pencarian informasi, mungkin ataupun ada yang suka ngedit-ngedit, mungkin ada yang pengen jadi mungkin programmer ataupun hal yang lainnya itu sebenarnya dari laptop. Kemudian 21%-nya itu adalah media sosial gitu ya, untuk berkomunikasi, kita untuk berinteraksi seperti yang mungkin yang kita gunakan sekarang ini Zoom gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi ataupun sharing dengan teman-teman. Yang selanjutnya adalah 39 itu di smartphone. Ini mungkin yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya, bangun tidur pegang gadgetnya, terus mau tidur, sebelum tidur, kemudian mungkin kadang ngobrol sama orang tua juga tetap masih megang gitu ya, atau mungkin lagi di kelas gitu tetap aja sambil, mungkin ada yang sambil scroll-scroll, entah itu untuk mencari informasi ataupun mungkin misalnya lagi mengganti suasana gitu, ataupun untuk merekod perkuliahan, nah segala macam itu pemanfaatan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Nah, terus bagaimana sih pandangan Gen Z ini terkait dengan edukasi ataupun terkait dengan pendidikan gitu ya? 8 dari 10 Gen Z ini percaya bahwa gelar sarjana itu sangat penting gitu dalam menunjang karir gitu ya. Jadi saat ini tuh mungkin S1 tuh dibilang sudah cukup banyak karena teman-teman juga sudah tahu nih ke arah mana sih saya mau dibawa ataupun ke arah mana sih passion saya itu. Mungkin di sini ada yang lebih mengejar terkait dengan jurusan dibandingkan universitas ya. Maksudnya pengen di universitas mana gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya teman-teman pengen di universitas mana tapi memang belum belum mendapatkan kesempatan itu atau memang pengen apply gitu ya. Jadi sekarang itu sudah diarah ataupun sudah di ranahnya teman-teman itu percaya bahwa passion itu bisa membawa kita untuk bisa lebih bangkit lagi, lebih maju lagi gitu. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita gitu. Kayak saya pernah juga mendengar sebuah seminar ataupun webinar itu berbilang kayak sebuah kegagalan ataupun kita perlu mengambil kegagalan itu di masa muda kita gitu ya. Jadi kayak kita ambil jatah kegagalan kita coba-coba terus gitu ya di masa muda karena nanti setelah itu kita tahu nih polanya seperti apa dan nanti kita insya Allah akan memanennya di akhir ataupun ketika nanti kita tua nanti gitu. Nah ini mungkin terkait dengan pandangan dunia terkait dengan apa yang dipikirkan ataupun feedbacknya. Ternyata 90% menyatakan bahwa Indonesia itu
memiliki tingkat kebahagiaan ataupun tingkat millennials-nya, generasi Z-nya itu lebih bahagia dibandingkan negara-negara lain. Di sini Nigeria 78% dan juga India 72%. Jadi sebenarnya memang dari hasil survei ini membuktikan bahwa negara-negara berkembang itu memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan negara maju, teman-teman. Jadi teman-teman bersyukur nih sebenarnya kalau tinggal di Indonesia, ternyata kita masih lebih chill gitu ya. Walaupun kadang-kadang suka overthinking di tengah-tengah malam gitu, mikir apa, atau mungkin kebayang seperti apa, mungkin temannya udah bisa ini, kita belum bisa, kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa lebih kita selaraskan ataupun kita bisa lebih santai lagi gitu ya untuk menanggapinya, karena di sini ternyata indeksnya kita lebih bahagia dibandingkan negara-negara yang lain. Kemudian ini faktor kecemasan atau ketidakbahagiaan ya, terkait dengan apa aja sih. Nah di sini ada 3 poin. Kalau tadi untuk pekerjaan itu berhubungan dengan gaji, di sini juga ternyata kecemasan dan ketidakbahagiaannya itu juga berhubungan dengan uang gitu. Bagaimana untuk mendapatkannya, ataupun mungkin saat ini seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang beberapa yang masih dapat uang saku dari orang tua gitu ya. Mungkin kayak cukup nggak ya untuk tinggal di Bandung gitu ya. Mungkin kalau yang asrama kapan ini ya gitu. Kalau misalnya aku pengen beli ini cukup nggak ya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah faktor dari kesehatan. Dan kesehatan ini yang paling sering tadi diulang-ulang tuh kayak mental health ya, kayak mungkin bukan dari fisik saja, tetapi juga dari segi psikisnya juga itu dipertimbangkan. Dan yang selanjutnya adalah keluarga sendiri. Mungkin karena ada pekerjaan, mungkin orang tuanya bekerja, kemudian teman-temannya juga sibuk atau segala macam. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kecemasan atau ketidakbahagiaan Gen Z. Nah, lalu kan itu terkait dengan tadi kan sudah dibahas terkait dengan bagaimana mungkin ada yang rasanya kurang tidak sabaran gitu ya, kemudian merasa terburu-buru atau semuanya pengen instan, atau misalnya kita pengen kayak ini harus sesuai dengan kita nih, ataupun aku overthinking dan segala macam gitu ya. Kadang hal-hal seperti itu menjadi pembatasan kita untuk bisa lebih lebih chill gitu ya, atau lebih maju gitu ya. Jadi misalnya apa sih faktor-faktor ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengantisipasinya gitu ya. Misalnya di sini ada beberapa caranya. Yang pertama adalah menjadi minimalism, kemudian mempertimbangkan biaya dan peluang, belajar dari kegagalan, mungkin unsubscribe hal-hal yang buat kamu merasa penuh atau full gitu ya. Kemudian self control, lebih bersabar dan juga berinvestasi. Kita mulai dari yang pertama, minimalis. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan minimalis gitu ya, minimalis itu nggak terkait dengan, ini ilustrasinya memang sebuah ruangan kosong, putih semua gitu ya. Bukan tidak minimalis itu tidak hanya dari dekorasi saja gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah tahu gitu terkait dengan minimalis. Tidak hanya dengan dekorasi interior ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang dikit gitu ya. Sebenarnya minimalis itu yang harus kita kita tahu ataupun kita dalami itu adalah bagaimana kita tuh lebih hidup berkesadaran gitu ya. Bagaimana kita hidup itu kita tahu nih kita tuh sebenarnya butuh atau ingin. Kita bisa membedakan antara butuh dan juga ingin gitu ya. Itu adalah minimalis. Jadi seperti apa? Kayak misalnya teman-teman di sini aku pengen beli ini nih. Mumpung lagi promo, mumpung lagi diskon, mumpung lagi ini, mumpung lagi itu gitu ya. Sebenarnya di situ kita tahu juga nih kayak batasan kita ini, kalau misalnya itu kita tahan dulu nih sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Apakah itu tuh memang urgent? Apakah itu tuh memang sangat dibutuhkan untuk teman-teman gitu ya? Kalau misalnya tidak, ya sudah berarti itu adalah keinginan kita sendiri. Itu kalau dari segi konsumerisme ya. Kemudian kalau kita melihatnya dari sudut pandang mungkin barang-barang gitu ya. Mungkin kita merasa sesek gitu kalau misalnya barang-barang itu penuh gitu ya, ataupun barang-barang itu berantakan dan segala macam. Nah, kalau dari minimalisme sendiri, jadi kita lebih belajar untuk bagaimana kita menata ruang, bagaimana kita memberikan space gitu ya, ataupun nanti kita bisa membagikan juga barang-barang yang mungkin sekiranya sudah lama gitu ya, misal kita punya buku setumpuk gitu penuh gitu ya. Nah, itu tuh udah nggak jarang nih teman-teman baca, teman-teman sekarang udah beralih ke e-book gitu atau buku digital ya. Mungkin bisa disumbangkan agar itu lebih bermakna atau lebih bermanfaat buat orang lain, atau bisa memberikan impact dan dampak juga untuk orang lain. Jadi orang lain tuh bisa sekaligus membaca, teman-teman juga bisa
membagikan hal-hal itu gitu ya. Ya selain itu juga di sini tuh teman-teman dipandu untuk bagaimana sih saya bersikap ataupun bagaimana saya memberikan diri saya itu ruang gitu ya. Jadi nggak cuma dari segi barang, kemudian konsumen, terus dan juga ini, tapi juga mindset kita terkait dengan apa hal-hal yang penting, mana hal-hal yang harus jadi prioritas, dan mana yang hal-hal yang mungkin sekiranya tidak terlalu perlu gitu ya. Jadi benar-benar di sini ditata gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu nih kayak menata diri kayak apa sih yang harus jadi prioritas aku gitu ya. Mungkin bisa bikin list-listnya kalau memang sekiranya teman-teman jarang bikin kayak gitu, coba dari sedikit-sedikit gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa memulai dari kayak kita declutter sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin barang-barang gitu atau baju-baju yang sekiranya belum ataupun sudah tidak digunakan lagi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya dan peluang. Kalau kita berbicara terkait dengan biaya dan peluang, itu misalnya kita bisa menyisihkan sebuah orang ataupun uang kita itu sebagian. Jadi kayak misalnya kita membagikan pos-pos keuangan kita 50, 30, 20 gitu ya. 50%-nya untuk kebutuhan, ke 30%-nya untuk mungkin kita yang living-nya, ataupun untuk vacation-nya, 20%-nya untuk investasi. Jadi memang teman-teman tuh sebenarnya sudah di arah sana gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang sudah mulai berinvestasi, mungkin ada investasi di mungkin kripto segala macam gitu ya. Ada yang udah mulai ngelirik-lirik ataupun udah tahu gitu ya. Nah, kalau generasi-generasi sekarang itu udah mulai paham nih, udah mulai melek finansial gitu ya kalau istilah sekarang, ibaratnya sekarang. Nah, ini mungkin sedikit itu kayak bersama Kevin gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa dibilang sekarang sudah waktunya untuk kita sedikit refresh gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin lucu-lucu ataupun hal-hal yang risky. Kenapa risky? Ada raise hand? Tadi ada yang raise hand atau mau chat ya. Jadi ini untuk refresh kita gitu ya, tidak hanya fokus terus gitu, tapi kita juga perlu ada refreshing-nya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, yaitu belajar dari kegagalan. Ternyata dari kegagalan itu pasti insya Allah puncaknya itu adalah sebuah kesuksesan. Kemudian selanjutnya adalah unsubscribe terkait dengan kegiatan ataupun sosial media yang sekiranya tidak penting gitu ya. Misalnya kayak Instagram gitu, ada update kayak teman kita mendapat pencapaian A, B, C, D, ataupun teman-teman kita kayak beli barang baru nih, ada inilah gitu. Atau hubungan-hubungan yang misalnya kayak hal-hal yang membuat rasa kita kayak, ih, aku iri nih gitu kan. Nah, mungkin kita agak stop-stop yang hal-hal seperti itu. Misalnya bisa coba kayak puasa sosial media, ataupun kita unsubscribe hal-hal yang nggak penting. Nah, itu juga sebenarnya ini salah satu poin yang masuk ke minimalis tadi. Nah, ini adalah self control mungkin ya, tadi yang sudah kita ceritakan gitu, kayak gimana kita perlu mengimprove, bagaimana kita mengetahui diri kita tahu nih batasan-batasan kita seperti apa, kemudian bagaimana kita melakukan plan, fokus ke hal-hal yang memang jadi tujuan kita, dan juga bagaimana kita mempraktekkan ataupun kita mengimplementasikan hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah terkait dengan investasi. Gitu. Nah, investasi itu banyak jenisnya, teman-teman ya. Kayak banyak jenisnya, kemudian banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kemudian misalnya dari sini ada reksadana pasar uang gitu ya. Mungkin pasar uang itu yang paling risikonya rendah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mulai belajar gitu ya di sini ya. Ataupun nanti teman-teman barangkali punya inovasi-inovasi baru gitu ya, melihat dari sekarang trennya investasi seperti apa, nanti bisa bikin aplikasinya mungkin ya, atau mining datanya, ataupun segala macamnya gitu, ataupun bisa bermain di blockchain-nya gitu kan, nggak ada masalah itu bisa. Nah, selanjutnya gimana sih cara teman-teman Gen Z ini bisa lebih bervalue gitu ya, ataupun teman-teman bisa kayak lebih, oh aku gini nih gitu, oh aku harus kayak gini nih. Nah, yang pertama adalah punya visi masa depannya realistis. Ini bisa teman-teman nilai dari SMART gitu ya. Jadi kayak spesifik nih. Kita punya satu tujuan. Tujuan kita apa? Misalnya kita pengen
berkuliah di informatika, misalnya saya pengen jadi programmer gitu, ataupun misalnya contohnya saya aja ya, misalnya saya Widya Febriani, saat ini masih mahasiswa sistem informasi, tapi saya pengen nantinya lulus menjadi konsultan ataupun dosen gitu misalnya ya. Nah, itu kita harus punya visi masa depan yang jelas, ataupun kita bisa menulisnya gitu ya, menulisnya gitu misalnya ditempel gitu ya di depan apa ya namanya, di depan meja belajar teman-teman atau depan kamar teman-teman atau di atas gitu ya, misalnya ada yang tidur di bawah kamar asrama, atasnya itu kan ada yang pembatasnya itu, nah bisa ditulis di situ tuh. Kita tulis nih masa depan kita apa, visi kita apa gitu. Jadi kayak semacam kita tulis tuh keinginan kita gitu kan. Kadang kita ketika membaca tuh kayak bersemangat lagi untuk aku harus melakukan ini gitu. Ataupun kita ingat gitu. Jadi ingat kayak aku tuh punya tujuan ini loh. Ketika kuliah tuh aku punya ini loh. Aku pengen membahagiakan orang tua aku loh. Gitu-gitu. Jadi kita tahu nih visi masa depan kita tuh apa, dan itu tentunya yang realistis. Ibaratnya kalau misalnya kita tuliskan di situ impian kita, nggak apa-apa, nggak masalah, karena kadang kan kita nggak tahu ya siapa yang membaca itu dan mengaminkan doa-doa kita gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada orang tua kita lewat baca kayak anaknya nulis ini, misalnya saya pengen ikutan student exchange, saya pengen jadi ini, saya pengen mendapatkan IPK 4 gitu-gitu. Nah, barangkali nanti bisa diaminkan seperti itu. Jadi harus spesifik, ataupun kita tahu nih visi masa depan kita seperti apa. Kemudian measure. Jadi kita harus bisa mengukur nih, sudah sampai mana sih kita, apa yang perlu dinilai ataupun dikalkulasi, ataupun kita perlu ini sudah di batas ini nih, kita sudah ada di sini gitu. Jadi apa yang perlu kita improve, apa yang perlu kita perbaiki lagi gitu. Nah, kita measure. Kemudian kita harus bisa tahu apa yang dimau dan apa yang bisa menjadikan kita itu lebih bervalue. Kemudian yang selanjutnya adalah karya ide inovatif. Karya ide inovatif itu adalah salah satu yang mungkin yang akan membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika teman-teman ini sama-sama nih, misalnya siswa informatika gitu ya, SIIF 4603 gitu misalnya, semua anak itu. Terus kemudian yang satu memiliki inovasi misalnya di bidang bidang edukasi gitu. Dia pengen kalau misalnya bisa menilai bagaimana dampak kebiasaan siswa terhadap nilai gitu ya, misalnya. Dia bisa bikin AI-nya gitu ya, misalnya anak ini lihat bawah terus tapi ternyata dia nyatet ataupun dari behaviornya atau seperti apa. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu, inovasi-inovasi ataupun ini yang akan membedakan teman-teman dengan hal yang lain gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya inovasi, itu jangan takut untuk mencoba, ataupun jangan takut untuk ini. Jadi bisa didiskusikan gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen, gitu. Ada Bu Marilis, ada Pak Yanuar gitu. Nanti bisa dikolaborasikan, ataupun mungkin kalau misalnya ada inovasi ataupun apa bisa ikutan lomba gitu ya. Jadi di situ tuh sarana teman-teman untuk menggodok gitu ya. Sarana teman-teman buat aku tahu nih seperti apa. Jadi kayak kita juga tahu nih, aku harusnya seperti ini nih, ataupun aku punya hal ini nih, kira-kira bisa nggak ya kalau untuk direalisasikan gitu. Kemudian selanjutnya adalah pintar dalam mengelola keuangan. Nah, teman-teman di sini juga mungkin harus berangkat dari bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kayak orang-orang yang besar itu, biasanya mereka lebih lebih tidak suka membuang-buang uang gitu ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Cuman kayak kita lihat siapa Steve Jobs dan lain sebagainya itu kan lebih dia lebih simpel gitu orangnya. Kita tidak pernah tahu ya seperti apa mungkin ininya secara detail ya, tapi ketika kita pintar mengelola keuangan itu akan berimbas juga pada bagaimana kita mengelola diri kita. Kita tahu nih mana prioritas kita, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, ataupun bagaimana kita untuk bisa lebih up lagi, lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu percaya diri dalam pengambilan resiko gitu. Tentu setiap kegiatan ataupun apapun yang teman lakukan itu memiliki resiko gitu. Ibaratnya kita mau nyebrang jalan aja nggak lihat kanan kiri itu kan beresiko ya, bisa aja kita ketabrak gitu. Ataupun misalnya teman-teman lagi ngerjain tugas gitu, terus kelupaan, itu beresiko aja nilainya misalnya 0 atau nggak submit gitu kan. Semua itu punya resiko. Tapi bagaimana kita mempercayai bahwa diri kita tuh mampu gitu. Kita tahu kita punya mungkin ada risiko dalam diri kita, tapi kita bisa untuk
apa ya, ibaratnya kita melakukan mitigasi resiko gitu ya. Kita meminimalisir resiko itu gitu. Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa. Yang terakhir itu adalah mungkin berani membuka pikiran dan juga wawasan baru. Jadi teman-teman jangan pernah takut. Jadi tadi kan aku udah bilang dari awal kalau misalnya kita itu di sini tuh sharing gitu ya. Jadi di sini adalah sarana teman-teman untuk apa ya, mendeklarasikan ataupun kita berkomunikasi, teman-teman maunya apa sih, ataupun teman-teman tuh seperti apa sih sebenarnya, misalnya perkuliahan itu pengennya dibawain kemana, ke arah mana gitu. Dan juga di sini juga teman-teman bisa mencari informasi-informasi mungkin dari, kan sekarang sudah ada eranya kampus merdeka gitu ya, jadi informasi itu banyak, teman-teman bisa mengeksplor, teman-teman bisa belajar gak cuma di TELU aja, teman-teman bisa belajar di luar gitu ya, ataupun bisa belajar juga nggak cuma dari dosen gitu, teman-teman bisa cari sendiri, nanti bisa didiskusikan di kelas, bisa sama teman-teman sendiri, sepantar, sebaya, ataupun dengan dosen. Nah, ini ada satu kutipan yang menarik, yaitu terkait dengan tanah air adalah sebuah buku yang terbuka, dan setiap generasi harus mengisinya dengan karya. Aku harap teman-teman juga bisa mengisi karya teman-teman, mengisi buku kosong teman-teman itu dengan karya. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Kak Rilis. Makasih Kak Widya, luar biasa banget ya. Jadi yang tadinya kita tahu gitu ya, bukan kita ya, teman-teman tahu bahwa teman-teman ada di Gen Z gitu ya, tapi untuk memahami culture dan untuk memahami kepribadian Gen Z seperti apa tadi udah diterangkan panjang lebar ya. Mungkin dalam diri teman-teman, oh iya ya gitu, baru sadar, oh iya ya saya ternyata masih suka ngikut-ngikut lifestyle orang, oh iya ya saya masih suka nonton nggak jelas nih, maksudnya nggak ada value yang bisa saya ambil nih kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, silakan, Mangga. Mungkin ada yang sudah terlibat di komunitas, mungkin ada yang sudah terlibat di, ada yang ngechat bagaimana, ini dari siapa nih? Dari Syafiq, Kak Widya, bagaimana kita memperkirakan risiko agar kita yakin dalam langkah? Mau dijawab dulu? Oke, boleh. Mungkin sambil dijawab sambil nunggu teman-teman yang lain nanya ya. Silakan aja. Oke, kalau memperkirakan risiko gitu ya. Mungkin risikonya dalam hal apa dulu nih? Mungkin dari segi pendidikan atau dari segi apa? Mungkin secara general aja kali ya. Secara general ya. Oke. Sebenarnya kalau terkait dengan risiko ya, ketika kita ambil risiko, misalnya kita kan tadi kan ada terkait dengan biaya dan peluang gitu ya. Sebenarnya itu bisa dipisahkan, ada biaya ada peluang. Jadi ketika kita mungkin memiliki peluang, itu kita ambil saja dulu gitu. Kadang memang risikonya mungkin dari segi waktu ya teman-teman ya. Misalnya nih, kayak teman-teman sekarang fokus ke kuliah gitu. Teman-teman belum mengikuti kegiatan satu dan lain halnya, mungkin belum ikutan UKM, belum ikutan lab dan yang lain gitu ya. Jadi masih fokus kuliah doang gitu ya. Masih banyak lah waktu luang gitu, ataupun teman-teman masih bisa untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Tapi ketika di sini teman-teman tadi yang kembali lagi, yang pertama itu ada tahu visi tujuannya itu apa gitu ya. Misalnya teman-teman pengen menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain dan segala macam gitu ya. Jadi kita harus take risk gitu ya. Jadi kayak kita ambil resiko ini gitu. Misalnya dari segi waktu pasti jelas ya kepotong ya kalau misalnya kita ikutan kegiatan UKM ataupun kegiatan lab gitu. Jadi itulah yang apa namanya memang ada plus minusnya gitu. Mungkin dari waktunya kita istirahat kita berkurang, tapi value-nya lebih, kita bisa berkomunikasi dan juga bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun mungkin dengan angkatan atas gitu. Jadi kita dapat value-nya juga, kita bisa sharing juga sama dosen seperti itu. Jadi banyak hal yang di sini itu apa ibaratnya sebenarnya risiko yang dalam artian kehidupan kita gitu ya, dalam bersosial itu plus minus gitulah ya. Mungkin dari Kak Rilis gitu ada tambahan Kak? Iya kayaknya, tapi jangan sampai risiko ini membuat kita nggak jadi melangkah kali ya gitu. Mungkin ada alternatif lain gitu ya, tapi jangan sampai goalnya itu nggak kecapai gara-gara kita terlalu banyak mikirin risiko terus gitu kali ya. Oke, next ada yang lain mungkin dari teman-teman? Atau ada yang mau sharing boleh. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Ya, silahkan teman-teman. Gimana tadi dari Syafiq? Apakah sudah terjawab? Mungkin ya. Oh iya, dari Syafiq apakah sudah terjawab? Siap, terima kasih. Iya. Oke. Tapi kalau Syafiq sendiri lagi mau ada goal apa nih? Jadi lagi analisa resiko apa nih kalau boleh tahu? Lagi ada ini sih Kak, ada kursus di luar. Kursus di luar? Iya. Di luar Teliu maksudnya? Iya. Oh oke, sip. Kursus ini lebih apa? Kursus terkait dengan apa ya namanya? Pendidikan? Pendidikan atau hal lain? Hal lain Kak. Oh, hal lain. Berarti nggak masalah sih. Jadi nanti kamu lebih apa ya punya ya ibaratnya yang tadi jadi pembeda gitu ya sama yang teman-teman yang lain gitu. Mungkin nanti Syafiq punya kemampuan yang lebih gitu. Jadi nanti bisa di-share juga ke teman-teman. Jadi jangan takut sih ambil resiko gitu. Ya pasti semua ada resikonya gitu. Kita aktif di sebuah kegiatan ataupun misalnya kita nggak belajar gitu kan pasti ada resikonya. Tapi kan kembali lagi sebenarnya hal-hal itu tuh bisa kita kurangi ataupun antisipasi gitu ya. Sip. Ada lagi yang lain mungkin? Dari Rezki nih. Rezki. Nggak tahu nih berapa nih. Kak, tips manajemen risiko yang baik dong. Enggak sih dong, Manajemen ya, risiko pertama. yang baik ya. Tips manajemen risiko yang baik. Kayaknya ini kali ya, mereka pada takut melangkah atau gimana nih? Iya. Ya kembali lagi yang tadi Mbak, pastikan ada rasa overthinking dalam diri gitu ya. Mungkin kita nggak percaya atau terkait dengan ini ya. Cuman ya kembali lagi sih sebenarnya kalau terkait dengan manajemen risiko yang baik itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar sempurna ya terkait dengan manajemen risiko yang baik. Karena kembali lagi sebenarnya kalau risiko ataupun segala sesuatu yang kita ambil itu kan kembali lagi ke kitanya gitu. Ibaratnya kayak bongkar pasang gitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya kotak-kotak ini risiko seperti ini gitu. Misalnya aku lah gitu dulu sambil kerja praktek tapi di sisi lain aku juga kerja gitu ya. Nah, itu tuh apa kita juga kuliah. Nah, itu kan pasti ada waktu di mana itu kayak tiba-tiba nanti harus kuliah tapi harus juga bekerja gitu. Jadi kita harus apa ya? Benar-benar tahu nih mana yang prioritasnya kita gitu. Jadi kita identifikasi dulu risikonya itu apa. Setelah itu kita bikin apa ya prioritas risikonya, kemudian antisipasi dari si masing-masing risikonya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngawang-ngawang, kita sambil tulis-tulis aja gitu. Kita coba-coba dulu gitu. Itu sih. Dan mungkin bisa sambil apa tadi ya konsultasi sama yang lebih expert ya gitu. Iya, benar. Karena Mungkin bisa cerita-cerita. Karena dengan kita berkonsultasi kita tahu oh risiko yang pernah terjadi itu seperti ini. Kemudian caranya ketika risiko itu pada akhirnya terjadi itu kita harus gimana gitu. Apa namanya mencegahnya gimana, kemudian overcome-nya gimana gitu, solving-nya gimana. Oke, baik. Ada lagi? Tadi berarti udah ada Rezki sama siapa tadi? Syafiq ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Banyak loh ini 470 loh. 470. Silakan. Iya. Sebagai generasi Z nih, Jangan malu ya. Assalamualaikum, Coba Kak. tanya. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya. Mangga. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdurrahman Azam dari kelas IF 404. Saya ingin bertanya, cara terbaik untuk menghadapi ketika kita lagi burnout itu, kita ngapain ya, Kak? Mohon jawabannya, Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Abdurrahman Azam. Kalau lagi burnout ya, kalau lagi burnout itu sebenarnya udah di masa, sebenarnya sebelum tahapan ke burnout itu pasti ada apa ya namanya kayak tanda-tandanya gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita ada di masa itu, sebenarnya kita perlu apa ya, kembali kayak ke diri kita gitu ya. Kayak perlu me time dulu gitu. Kita perlu apa ibaratnya kayak menarik diri dulu dari hal-hal yang membuat kita kayak cukup gitu, enough gitu ya. Karena ketika dipaksakan, burnout itu kita malah makin pusing, terus kemudian makin nggak selesai, dan yang ada kita stresnya udah level tinggi itu teman-teman. Jadi memang ada saatnya kayak kita jangan memaksakan diri kita gitu. Ya mungkin baik ya untuk kayak misalnya kita lagi malas, kita untuk bisa lebih maju ya kita paksakan, oh aku harus bangun gitu. Tapi kalau memang sudah di masa kayak atau di waktu yang memang sudah ambang batasnya, levelnya udah wah nggak bisa nih gitu. Jadi memang kita harus ambil jeda dulu gitu. Jadi kita lakukan seperti yang hal-hal yang kita suka gitu. Misalnya kita perlu jalan-jalan ya kita jalan-jalan dulu. Yang biasanya suka jalan-jalan ya jalan-jalan. Atau misalnya kita perlu diskusi, kemudian komunikasi gitu ya. Sebenarnya kalaupun ada hal-hal seperti itu, kunci utamanya adalah gimana kita berkomunikasi gitu. Kalau enggak setidaknya ketika kita berbicara ataupun kita ngobrol ataupun kita ungkapkan itu ke orang lain yang kita percaya ya, ibaratnya kita perlu ada orang yang kita percaya dulu nih. Nah, itu pasti akan lebih mudah gitu untuk kita mengantisipasi itu gitu. Setiap orang pasti pernah ada merasakan hal itu ataupun ada di titik yang kayaknya aku udah nggak bisa sih di sini gitu, kayaknya aku udah capek di sini gitu. Nah, tapi kembali lagi kayak kita perlu memanage nih gitu, kayak kita melakukan hal-hal yang kita sukai ataupun kita makan makan yang kita sukain. Nah, hal-hal yang dari kayak gitu tuh mungkin bisa lebih baikin mood kita sih gitu. Semoga bisa membantu menjawab ya Azam tadi. Azam ya tadi siapa? Iya. Azam lagi burnout Azam. kenapa? Kalau boleh tahu. Enggak. Azam ada masalah Terkadang apa? itu Kepo ya kan? terkadang itu kalau misalnya saya lagi nyusun suatu rencana nih, ketika udah di ambang mau berhasil itu, bukan mau berhasil sih, ketika masih di pertengahan itu kayak rasa malas itu ada aja. Atau kayak kehilangan motivasi gitulah. Ya akhirnya rebahan terus seharian, scroll TikTok, ya begitulah. Oh iya. Nah, itu tadi mungkin lebih ke prioritas Azam gitu ya. Sebenarnya kan Azam tahu ya, kayak ibaratnya, oh tujuan aku di sini nih, cuman kayak ada di titik kayak Azam kehilangan motivasi gitu. Nah, itu mungkin kalau semisal Azam punya temen yang satu sepenanggungan gitu ya, kayak ibaratnya ada teman sharing gitu, kayak ini pasti ada yang ngingetin Azam kayak, wah Azam kita sudah sampai sini nih gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, memang kita tuh mungkin kita punya rasa individualis ataupun gimana, tapi kembali lagi kita tetap butuh orang lain gitu Azam. Mungkin dari Kak Rilis nambahin Kak. Iya betul banget. Kalau cewek itu teman curhat itu penting ya gitu, teman curhat yang bisa ditemuin setiap saat. Maksudnya dalam arti kita bisa konsultasi gitu ya. Jadi mungkin kalau Azam ada di titik itu gitu ya, apapun mungkin lagi kerintis usaha, mungkin lagi ada goal yang mau dicapai, mungkin pertama bisa cari partner dalam arti rekan yang bisa kasih keep track gitu ya, keep on the track gitu ya, kasih motivasi, jangan sampai lama-lama nih berleha-lehanya gitu sampai akhirnya goalnya nanti miss kayak gitu. Jadi memang menurut saya environment itu penting banget Azam ya. Iya. Gitu. Makanya kalau teman-temannya Azam ngegame terus gitu, itu kayak ngegame gitu ya. Tapi kalau kemudian 20 jamnya ngegame gitu ya, sedangkan Azam udah punya goal besar yang mau dicapai, menurut saya sih keluar dari environment itu gitu. Karena kita lagi kerja, tiba-tiba lihat temen leha-leha nonton drakor, pengen juga ya kan. Tapi kalau kalian punya satu environment yang benar-benar produktif gitu ya, insya Allah lebih baik gitu Azam. Jadi lihat environment kamu dulu deh Azam, menurut saya ya. Iya tuh. Selain itu, kalau tadi kan kita bahasnya lebih ke ini ya, psikisnya gitu ya, Betul. olah rasa, olah ruhnya gitu ya Azam. Mungkin nanti Azam juga bisa sambil kayak olahraga gitu ya, mungkin yoga atau apa gitu kan. Itu kan lebih menenangkan diri, lebih kayak chill, ini healing gitu-gitu ya. Jadi selain kita merefresh mungkin dari pikiran, dari perasaan, kita juga bisa merefresh tubuh kita juga perlu gitu. Jadi tubuh kita juga selain perlu asupan, perlu beristirahat, perlu
bergerak juga gitu. Jangan cuma kayak rebah-rebahan gitu. Biasa kalau rebah-rebah udah makin hilang motivasi, hilang semua. Tidur. Gitu. Apa sih? Oke. Oke, baik Azam ya. Nanti kalau mau sharing lagi boleh buka. Nggak ada suaranya. Terima kasih atas Ya, jawabannya. Iya, terima kasih Azam. Semoga cepat keluar dari burnout-nya. Satu lagi nih, Kak. Amin. Oke, thank you Azam. Lydia, Kakak izin bertanya, tips untuk apa yang apa yang harus kita lakukan apabila kita susah fokus dalam melakukan suatu. Misalnya, proyek yang sedang kita lakukan dibiarkan terbengkalai begitu saja, malah lanjut proyek baru. Nggak konsisten. Proyek lama belum kelar, dia langsung lanjut proyek baru gitu. Silakan, Lydia. Susah fokus katanya. Oke. Makasih pertanyaannya. Dari siapa nih namanya? Lauda Dia ya? Siapa nih? Lauda. Berarti ini udah sering project kan ya? Bisa open mic? Mungkin? Bisa nggak? Halo Lauda. Ini kayaknya cewek ya, Lauda ya? Cewek cowok sih? Cowok Kak. Oh cowok, sorry. Ya mana Lauda? Kalau cewek Laudia kayaknya. Oh iya. Oh iya ya, maaf ya. Ya gimana? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lauda Jakaka dari kelas IF 4611. Iya, seperti yang saya tanya tadi, kayak misalnya awalnya misalnya kayak kita mau anggapan aja nih kayak mau gambar. Kita udah selesai ngegambar, kita kayak ini ternyata jelek nih gambaran. Saya malah lanjut ke yang setelah itu. Bukannya ngegambar malah lanjut kayak mau bikin apa lagi tuh, kayak bikin gambaran yang baru, gambaran yang lama malah dibiarin gitu aja. Itulah contohnya. Oke, kasih pertanyaannya. Berarti ini sebenarnya Lauda ini lagi ada project juga gitu ya, jadi ada nggak fokus Proyeknya dengan satu tim berapa project orang yang- Lauda? Oh, saya solo Kak. Solo. Iya. Oh solo, oke. Baik. Mungkin kalau dengan meningkatkan fokus tuh lebih kayak ini ya, mungkin yang dibilang ya kalau Gen Z itu tadi kan ada ya, instan, efisien, multitasking. Nah di situ tuh sebenarnya menggambarkan banget kalau di Gen Z gitu ya, mungkin saya juga seperti itu ya. Kalau misalnya terkait dengan multitasking itu bisa mengerjakan beberapa hal dengan satu kali gitu, ataupun misalnya laptop satu zoom apa, satunya lagi zoom apa gitu bisa, tapi sebenarnya itu malah nggak fokus gitu ya. Nah karakteristik si Gen Z sendiri itu seperti itu, memang seperti itu sebenarnya. Tapi kembali lagi ketika memang kita tahu nih prioritasnya apa. Nah kayak mungkin Lauda juga pernah ngerasain kalau Lauda itu Raka tadi ya panggilannya, itu agak ini nggak sih apa namanya deadliner gitu, ya nggak? Cepat sekali, nggak bisa kerja kalau nggak ada deadline. Ya betul. Nah sebenarnya Raka udah tahu jawabannya. Bagaimana ketika mengantisipasi hal itu gitu. Jadi kalau bisa misalnya nih sebenarnya deadline-nya tuh tanggal 5 gitu. Si Raka bikin aja remindernya, deadline tanggal 2 nih harus selesai, apapun yang terjadi harus selesai di tanggal 2 gitu. Jadi ketika memang lagi mood, kerjain aja. Kerjain semuanya itu gitu. Jadi kalau kayak gitu bisa mengantisipasi ketika kita mungkin lagi kehilangan fokus, kehilangan motivasi kayak gitu-gitu. Gitu sih. Mungkin dari Kak Rilis, dari generasi milenial, menjawab juga. Kalau disebutin ya. Iya sih, emang harus tahu sih Lauda atau Raka yang bikin fokus apa gitu. Kalau saya nggak bisa fokus, nggak ada kopi. Nggak ada cemilan, nggak ada kopi. Nah kalau Lauda, dan mungkin saya harus expand lebih gitu ya, untuk beli kopi, beli cemilan gitu. Tapi ya kalau membantu fokus dan produktif, it's okay buat saya gitu. Nah Lauda gitu juga. Kalau apa yang bikin Lauda produktif, harus tahu nih. Saya produktif kalau saya habis namatin drakor. Nah, baru saya bisa produktif kalau namanya enak gitu. AC gitu ya.
Nah, sewa aja kosan yang nggak AC misalkan ya. Nah, itu harus tahu sih gitu. Atau kalau memang tadi deadliner, ya set aja timeline Lauda sendiri gitu. Oke, tadi Kak Widya juga udah singgung itu sih. Iya. Gitu. Misalkan kalau kayak deadline itu kayak misalnya saya buat deadline tanggal 2. Nah, saya belum selesai di tanggal 2. Udah lewat lagi deadline, ya udah nggak punya saya kerjain lagi, jadinya tugas itu bisa. Jadi sebenarnya ada satu cara lagi, Raka. Mungkin ketika kamu mencapai target kamu ataupun kayak deadline-nya, tanggal sini nih deadline-nya, kita berikan reward gitu. Kamu ngerasa seneng nggak sih kalau ketika kamu dapat sesuatu gitu? Kayak ibaratnya hal-hal kecil aja, misalnya kamu dapat nilai 100 gitu ya. Nanti orang tua kamu kasih apa gitu ke kamu, itu pasti lebih seneng nggak sih? Lebih bangga gitu nggak sih? Karena anak-anak Gen Z itu butuh pengakuan. Dan pasti kamu harus nge-planning juga sih apa yang kamu pengen kerjain dalam satu hari itu gitu-gitu. Terus kemudian kita perlu belajar time management ya. Tapi kalau belajar time management tuh nggak cuman dalam satu waktu sih, itu butuh waktu juga. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti kamu bisa. Perjalanan kamu masih panjang, Raka. Pasti bisa kok. Semangat loh udah. Karena keren juga ya udah mulai project di semester 1 ya. Kita dulu project kan semester berapa Kak Widya ya? Semester 1 udah mulai project kan tuh udah potensi masa depan cerah tuh insya Allah ya. Udah ya. Jangan takut nilainya jelek, jangan takut. Projectnya di bidang apa nih, Kakak? Mau direkrut? Kayak game development gitu sih, Kak. Oh, gitu. Oke, siap keren. FYI ya Lauda. Jadi Kak Widya itu juga winner dari Innovillage gitu ya. Nah, setelah itu Kak Widya juga aktif di beberapa proyek yang lain gitu. Jadi memang oke banget kalau jadi semester 1 teman-teman udah mulai proyekan ya, karena akan jadi motivasi besar juga gitu. Oke gitu ya Lauda, cukup? Sudah cukup, Kak, makasih. Oke. Kalau belum nanti sesi lain ada V-nya. Nggak bercanda ya. Oke, next ada ini dari siapa? Rehan ya. Kak mau tanya, aspek apa yang bisa bantu kita untuk memutuskan karir bagaimana yang mau kita pilih? Oh, dia lagi galau. Dia baru masuk kuliah udah mikirin kerja nih, keren banget. Setelah lulus nanti ya. Entah itu karir impian sesuai passion atau karir menjanjikan sesuai tren. Oke. Silakan, Kak Ida. Oke, terkait karir ya. Kalau semisal karir itu biasanya Gen Z itu berangkat dari passion. Biasanya tuh berangkat dari kayak pengennya di mana nih. Misalnya kita fokusnya ke UI UX gitu ya. Aku suka banget bikin tampilan web seperti ini, ataupun aku suka banget ngulik desain ini gitu. Nah, mungkin bisa berangkat dari situ gitu. Tapi kembali lagi, ketika kita memilih dari situ, apakah ada opportunity gitu dari passion yang kita pengen gitu ya. Kalau semisal ada opportunity, ya udah kita maksimalin di situ. Gitu. Pasti kan kalau ketika passion itu biasanya ada keterhubungannya dengan impian kita gitu ya. Jadi kayak itu sesuatu hal yang nggak terpisahkan gitu. Jadi memang kalau misal ada opportunity di situ, coba aja dulu gitu. Kalau misalnya kamu gagal, bukan berarti kamu nggak cocok di situ ataupun kamu nggak bisa di situ. Mungkin kesempatannya bukan di tempat itu gitu. Kamu bisa coba lagi di tempat lain gitu. Sembari itu kamu juga bisa coba sesuai dengan tren, dengan misalnya lagi ngetren apa. Tapi ingat di perusahaan itu membutuhkan tidak hanya kayak ibaratnya fresh graduate itu lulus aja gitu ataupun punya ini aja gitu, tapi kita juga harus punya skill gitu, karena skill itu yang akan mendongkrak kita, yang aku tadi bilang bisa membedakan kita dengan yang lainnya gitu. Mungkin yang lebih pengalaman lagi dari Kak Rilis nih, Kak. Enggak, benar-benar tadi. Mungkin udah menjawab Rehan. Kadang-kadang kalau passion itu nggak bisa menghasilkan ya apa boleh buat gitu ya. Iya. Banyak story ya Kak Widya ya tentang. Iya, benar. Dia apalagi zaman dulu tuh
passion fotografi zaman dulu. Maksudnya beberapa tahun terakhir itu fotografi ya, dulu tuh kayak Iya, beli lens sampai banyak banget gitu ya. iya. Mahal-mahal tapi ternyata belum menghasilkan nih gitu. Mm-mm. Atau misal bisa juga nih Rehan lebih memilih misalnya tren sekarang gitu ya, misalnya di bidang data, terus kamu pelajari dengan dalam di situ ya. Itu dengan dalam terus bisa masuk ke sana gitu, bisa masuk ke terkait dengan bidang data itu. Nah, kamu masih punya satu passion kamu nih, misalnya suka banget di bidang videografi ataupun di bidang apa. Nah, itu bisa jadi sebuah sampingan gitu. Jadi ada pekerjaan lain di luar yang itu gitu. Jadi dua-duanya tetap dapat. Jadi banyak opsi Rehan. Jadi jangan takut untuk mencoba, itu sih kuncinya. Atau Rehan punya passion apa nih Rehan? Izin menjawab Kak. Ya. Untuk impian saya sendiri sih, saya pengen punya startup manufaktur Kak, di bidang manufaktur. Oke. Tapi berarti IF jadi jembatan ke sana nggak nih kira-kira? Bisa dibilang iya, karena memang saya kan dari data science emang dilatih untuk menganalisis sesuatu opportunity lewat data. Jadi itu kan bisa ngebantu banget mereka apa ya istilahnya, merekayasa gimana sih peluang yang bisa saya raih nanti untuk mewujudkan impian yang saya inginkan, gitu aja sih Kak. Oke, sip. Berarti masih on track ya? Iya. Iya. Sip. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau kamu punya impian, tulis, catat besar-besar gitu. Visinya jelas, itunya apa, jalannya aja. Pasti ini kok. Nanti ikutin aja kayak misalnya ada webinar apa, terkait bidang manufaktur gitu. Kayak kamu juga pelajarin itu gitu. Jadi memang dari sekarang tuh udah diulik-ulik, digodok dengan baik gitu ya. Mumpung masih semester 1, masih ada beberapa tahun ke depan tuh bisa lebih matang lagi. Semangat. Dan Rehan ada pengalaman gitu ya, dan banyak ya, bahwa ketika kita mau, ini kejadian banget di adalah keluarga saya gitu, sama teman-temannya gitu, dia pengen banget masuk ke satu bidang gitu ya, satu bidang pekerjaan. Jadi dia nulis di satu note gitu ya, mereka berkomitmen mereka akan kejar itu gitu ya, bareng-bareng. Kebetulan 3 atau 4 orang gitu, mereka akan kejar bareng-bareng. Dan itu ada di mindset gitu. Kalau trainer-trainer kan mereka pakai kekuatan mindset gitu. Jadi dari awal perkuliahan sampai dengan kerjanya nggak langsung di bidang itu, tapi mungkin dia ada kerja di bidang lain, tapi dia tetap di mindset itu, dia akan kejar goal itu. Dan ternyata alhamdulillah sekarang tercapai semua gitu. Jadi menurut saya ketika nanti kamu punya goal, karir impian kamu gitu ya, ternyata di tengah jalan karir impian itu belum menjanjikan, karena kan kita punya living cost juga yang harus dipenuhi gitu. Ternyata itu belum menjanjikan, nggak apa-apa sedikit berbelok atau mungkin sedikit putar balik sedikit gitu ya ke yang lain. Tapi kalau memang kamu yakin itu passion kamu gitu, nggak apa-apa, tetap aja gitu. Tapi jangan terus kayak generasi milenial itu kadang gini, Kak Widya, ketika dia pengen sesuatu dia tolak yang lain gitu, dia sok-sokan gitu bahwa passion saya ini, saya nggak mau nyoba yang lain kayak gitu. Itu nggak boleh juga sih menurut saya gitu, karena bisa jadi bumerang gitu buat diri sendiri. Gitu ya, Rehan. Oke Kak, terima kasih. Semangat ya kejar karir impian. Iya Kak, siap. Ada lagi Kak Widya pertanyaan nih. Ini tadi Raihan, sekarang Raihan. Mana yang ceweknya ya? Berapa persen yang ceweknya ya? Curiga juga saya nih. Kak, izin bertanya, pernah nih kayak ngerasa jenuh ngejalanin goals kita saat kuliah? Padahal awal-awal kuliah semangat banget ngejalaninnya, cuma makin lama kayak ngerasa semangatnya ngejalanin goals-nya makin hilang. Nah, solusi apa nih Kak? Oh, ini kayaknya demotivasi juga nih, sama nih. Ini kamu baru kuliah belum aja 3 bulan ya teman-teman. Bingung saya. Belum ada UTS sudah ya? Belum ya? Belum. Nah, UTS tuh nanti UTS masih ya. 2 minggu lagi ya, kalau nggak salah. Cuma minggu pertengahan itu
Oke, silakan dijawab. Ini Jadi kalau saya jadi sebenarnya dosennya bingung juga. Ya, silakan. oke, kalau terkait dengan demotivasi ya, terkait dengan demotivasi. Jadi kayak sebenarnya tuh teman-teman udah tahu pengen pengen apa, terus kayak pengen gimana untuk mencapainya gitu ya. Tapi kembali lagi sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu udah tahu nih tujuannya apa, kemudian langkahnya tuh sudah sejauh apa gitu ya. Nah, di sini itu tadi kan aku sempat tanya pancing-pancing ke teman-teman kan, kayak gimana nih komunikasinya sama teman-teman yang lain, terus apa sih sulitnya ketika dalam beradaptasi dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kembali ke kalau kita sedang down gitu ya, kita kehilangan motivasi gitu, kita perlu merefresh gitu, kayak merefresh dari segi pemikiran, dari badan, dan juga mungkin dari ketika kita bersikap dengan orang lain juga gitu. Kayak apa ya? Kalau misalnya ditanya, aku pernah demotivasi nggak ya? Jelas pernah gitu ya. Misalnya ketika kayak kita udah semangat banget nih belajar kalkulus, gitu. Wah, udah siap-siap semua kuis segala macam gitu, udah dipelajari dengan baik, udah ini. Tapi ketika pas datang nih soalnya, waduh nih soalnya susah banget nih jelasinnya, kayak susah dikerjainnya nih, gimana nih aku harus mengerjakannya, kayak wah kayaknya mending udah aku tulis ulang lagi aja pertanyaannya gitu ya, kayak sebenarnya kita udah belajar, udah serius, udah segala macam. Nah, tapi kembali lagi sih kayak kita harus fokus pada apa yang kita pengen capai gitu. Kayak kenapa sih hal ini harus kita wujudkan gitu ya. Tadi Rehan ya. Jadi kayak apa sih yang kita tuh juga perlu nih support system gitu ya. Support system bukan dalam artian kayak pacar gitu. Ya mungkin itu bisa, tapi kayak apa sih yang benar-benar memicu kita, kayak misalnya satu dengan lainnya gitu. Misalnya kamu punya teman yang sama-sama bisa diajak bersaing, tapi dalam artian bersaingnya ini bersaing dari segi misal pendidikan gitu ya, atau pembelajarannya. Jadi bersaingnya ini di hal-hal yang positif gitu. Nah, dari situ tuh kita kayak punya pemicu kayak, oh aku harus bisa nih, aku harus bisa lebih nih gitu. Jadi kayak coba tumbuhkan rasa apa ya, ambisius gitu ya, rasa ambisius kita, tapi dalam artian ini ambisiusnya yang hal-hal yang positif gitu sih. Dari Kak Rilis mungkin? Iya, bener banget. Emang harus cari support system yang baik sih. Teman-teman, kalau kalian udah di satu titik gitu ya, satu titik memang nggak bisa dari goalnya diutik-utik, nggak bisa. Kemudian dari, pokoknya hal-hal teknis udah nggak bisa, udah cari support system. Kalau memang perlu balik ke, kita kan ada religi ya, ada agama ya, balik ke agama atau cari support system yang baik, entah itu keluarga, entah itu apa, itu paling powerful sih menurut so far Ya, gitu ya. Iya, Gitu. kembali tidak ini ya, apa namanya, kita perlu balance juga gitu. Baik dari segi kehidupan, agama, kemudian berkomunikasi dengan orang lain gitu. Iya, betul. Karena kalau bahas demotivasi ini panjang banget ya Kak Widya ya. Nanti kita mesti cari tahu juga apa yang bikin kalian demotivasi. Ada satu cerita anak wali saya dulu demotivasi gara-gara dia bukan bullying ya sebenarnya, cuma kayak dia nggak comfort di kelasnya gitu ya. Nah, sedangkan nggak mungkin kan pindah kelas udah kuliah gitu loh, minta pindah kelas anak TK pindah kelas oke gitu ya. Tapi ya macam-macam gitu yang dibikin demotivasi bukan mata kuliahnya ya, mungkin dia termasuk mahasiswa yang cukup smart gitu ya, tapi ternyata dia nggak nyaman sama teman-temannya, dia nggak ngerasa ada teman yang bisa connect sama dia. Nah itu juga bisa bikin demotivasi kayak gitu ya. Jadi kamu cari tahu dulu demotivasinya kenapa, cari support system yang baik, baru tetap solving problem kenapa demotivasinya itu gitu ya. Iya, betul. Rehan. Karena nggak semua permasalahan tuh bisa kita selesaikan gitu ya. Maksudnya kayak ibaratnya semua permasalahan kita bisa selesaikan sendiri ataupun gimana. Jadi memang kita butuh berkomunikasi, kita perlu mempraktekkan gitu ya seiring berjalannya waktu gitu. Atau Rehan ada masalah yang ada bisa di-share nggak? Kalau memang bisa di-share, kenapa sampai demotivasi gitu, jenuh gitu? Dosennya dapatnya
Jenuh apa nih? enak Mungkin gitu. jenuh, entah jenuh di rumah gitu, Iya. atau jenuh karena mata kuliahnya, atau jenuh sama kita berdua. Mana nih Rehan? Saya tanggung jawab Raihan. Halo. Dia kayak ada motivasi dengerin kali dia. Habis Oke itu ya. dia takut, aku tidak mau ikut seminar. Oke, Nggak ya, gitu Rehan ya ya, Ren ya. bercanda. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan segera ditemukan kenapanya ya. Ketika kita udah tahu kenapanya, cari support system, kemudian problem solving yang pasti. Oke ya, jangan sampai jadi penghambat. Oke, next. Sebelumnya gitu. Sebelumnya ada pesan sponsor gitu ya. Kak Widya bisa nggak ceritain gimana caranya Kak Widya menang InnoVillage gitu. Jadi saya cukup amazing juga sih Kak Widya ini ketika saya kenal kita adalah rekan, adalah satu kerjaan gitu. Nah, saya baru tahu kalau dia ternyata juara satu InnoVillage. InnoVillage-nya bikin aplikasi Posyandu ya kalau nggak salah ya Kak Widya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ya gimana ceritanya ikut lomba, terus kemudian pasti kan ada struggling-nya di situ kan, kemudian jadi winner gitu ya. Oke, mungkin izin share screen lagi ya, ini jadi presentasi 2 kali. Iya, izin dulu Kak. Udah kelihatan ya, mungkin aku gini aja sih, sekilas cepet aja ya Kak ya. Jadi kemarin itu berangkat dari permasalahan yang isunya ada di salah satu desa dari tim kami. Nah, sebenarnya mungkin aku ceritain ke belakangnya dulu ya, background-nya ya. Jadi kami itu sebenarnya ikutan salah satu perlombaan gimnastik ya. Nah, saya ke arah UI UX waktu itu dengan tim saya sama teman sekelas. Terus yang rekan-rekan saya tim di My Bidan itu juga dengan timnya sendiri ke arah waktu itu kalau salah Smart City gitu. Nah, ternyata kan berdua ini sama-sama tidak lolos di gimnastik gitu. Akhirnya kita ngobrol. Gagal ya. Iya, gagal nih. Ceritanya jelas gagal. Baru awal aja udah gagal gitu. Tuh, Kita dengerin kegagalan. Jadi gagal di gimnastik, kemudian kita diskusi kayak, oh ada opportunity nih, InnoVillage, apa itu InnoVillage gitu kan, kita mulai cari nih, apa nih InnoVillage, ternyata InnoVillage itu satu perlombaan yang mengembangkan inovasi digital di desanya gitu. Kebetulan waktu itu kan memang pandemi ya, di tahun 2020-an gitu ya, 2020, 2021 gitu ya. Nah itu kan pandemi, jadi kita memang terbatas gitu. Dan jujur, saya sama kedua teman saya itu belum pernah ketemu langsung fisik, jadi ketemunya via online gini, kayak saya sama Kak Rilis gitu ya, sama teman-teman juga di sini secara online gitu. Nah di sini kita terus diskusi gitu, apa ya kira-kira yang perlu kita angkat gitu. Oh ternyata diangkatnya terkait dengan permasalahan stunting gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, stunting itu adalah permasalahan terkait dengan tinggi badan balita ataupun prevalensinya itu yang lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah ini sebenarnya PPT ini tuh ketika pitching ya, disampaikan ketika pitching presentasi finalnya terkait dengan program yang dicanangkan itu yaitu InnoVillage ya. Di sini tuh kemarin presentasinya juga terkait dengan SDM unggul Indonesia Maju gitu ya, dikaitkan dengan permasalahan stunting yang ada di desa. Salah satu timnya itu di Sragen, yaitu terkait dengan stunting. Kemudian ini dilampirkan juga terkait dengan surveinya gitu ya. Nah di surveinya sendiri itu, kalau di sini kan kita menampilkannya itu data dari Menteri Kesehatan gitu ya. Padahal sebenarnya dalam implementasinya kita datang langsung, terjun langsung ke sana, pantau di Puskesmas, kita tanyain permasalahan stunting di sini gimana Bu, penanganannya sudah sampai mana, kemudian kalau dari segi-segi orang tua seperti apa. Nah ternyata di sana ada hal yang menarik gitu dari kasus stunting itu. Ternyata kalau pandangan orang-orang di daerah sana gitu ya, di daerah Sragen itu memandang bahwa kalau anak itu yang penting makan kenyang gitu, makan kenyang, dan dari segi gizinya tuh belum terlalu belum terlalu lebih kayak dipandang dengan oh ini anak ini harus gizinya yang baik gitu. Nah ternyata dari pain point itu
menjadi beberapa permasalahan yang bisa diangkat ataupun bisa disolusikan gitu. Yang pertama adalah pengetahuan ibunya yang terbatas, kemudian di sana itu waktu itu masih secara manual, sosialisasi memiliki dampak kecil karena pandemi ya, yang biasanya online ataupun onsite ternyata bisa gitu dijalankan. Kemudian kurangnya peduli terhadap gizi. Nah, itu tuh yang permasalahan di masyarakat yang kemudian diangkat gitu ya. Nah, itu background ketika kita mau implementasi ataupun memberikan inovasi ini gitu ataupun ide ini gitu. Nah, struggle-nya sendiri di tim itu pertama adalah koordinasi ataupun komunikasi gitu ya. Nah, ketika koordinasi ataupun komunikasi kan kita terbatas ya. Kayak ibaratnya saya sama teman saya itu juga apa namanya, karena online gitu ya. Kemudian mereka itu ada gap 1 tahun sama saya. Saya udah waktu itu semester berapa? Semester 6. Mereka masih semester 4 gitu ya. Nah, terus kayak nggak pernah ketemu sama orangnya, nggak pernah ini, tapi gimana sih kita bisa punya trust gitu ataupun kepercayaan kepada orang lain gitu ya. Berarti kan itu kembali ambil resiko gitu ya. Resiko kita harus mempercayai orang yang belum kita kenal, belum kita ketemu gitu ya. Terus kayak bagaimana kita untuk bisa bekerja sama ataupun bisa saling berkolaborasi gitu. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah ketika terjun ke masyarakatnya gitu ya. Ketika kita datang, kita bawa si aplikasi ini, tentu kayak nggak semua orang langsung menerima aplikasi kita gitu. Kayak langsung bisa, oh oke gitu ya, aplikasinya ini diterima gitu. Nah, kita perlu kayak memperkenalkan, kita perlu mensosialisasikan si aplikasinya gitu ya. Ini mungkin saya kasih lihat aja sih sekilas nih aplikasinya gitu ya. Kayak nggak mungkin langsung ibu-ibu ini bisa menggunakan aplikasi dengan baik ya. Mungkin ada literasi digitalnya bagus gitu ya di sana sebagian gitu ya. Mungkin ibu-ibu muda gitu ya paham gitu dengan penggunaan. Tapi kembali lagi ketika kita datang, kita bawa si aplikasi ini, tentu ada satu dan lain hal penolakan dari segi masyarakat. Nah, itu bagaimana cara kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa aplikasi ini membantu kok, aplikasi ini nggak ribet, aplikasi ini bisa memberikan edukasi untuk ke masyarakat gitu. Karena memang kemarin pandemi, jadi kita door to door gitu, datang satu-satu ke tempat warga-warganya gitu sih. Itu mungkin sedikit ceritanya Rilis. Tapi semuanya sih kembali lagi sih bagaimana kontribusi kita ataupun bagaimana kita memberikan solusi Dan untuk itu masyarakat. nggak kebayang gitu. ya bakal jadi winner ya. Iya, betul. Karena kalau dilihat dari ini juga sebenarnya kita juga sama sekali nggak nyangka gitu, kayak coba-cobalah ini gitu. Ya, betul. Sempet nggak pede nggak, aduh kontenku kok cuma gini, terus lihat tim lain kayaknya kontennya pada Iya. keren-keren gitu. Iya, sempet sih itu kalau itu kayak ada rasa insecure gitu, mulai muncul kayak, ini kayaknya ide teman-teman lain ini lebih keren-keren gitu ya, ada yang bikin mungkin dari segi UMKM, kemudian ada yang gitu ya, macam-macam sih. Dan kenapa mereka nggak jadi pemenang gitu? Ada ini nggak? Oke, mungkin dari segi skupnya gitu ya, mungkin perluasannya gitu ya, apa sih yang mau digali ataupun apakah itu berimpaknya besar, kemudian kebermanfaatannya ya untuk masyarakat itu seperti apa. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata yang kita pandang wah gitu ya, yang kita mungkin kurang pede gitu ya, ini keren banget gitu. Ternyata yang dinilai bukan seberapa kerennya, tapi justru impact-nya seberapa luas gitu. Dan hal-hal kayak gitu sering terjadi ya di kehidupan kita gitu. Kita udah ngerasa down gitu. Padahal sebenarnya orang melihat kita, masuk Tell You aja udah keren gitu. Kamu kok bisa bikin database gini sih? Padahal menurut kita, ya lah ini biasa doang, yang lainnya juga banyak kali yang bisa gitu ya. Tapi orang di luar sana, keren nih, berarti, sebenarnya misalnya orang yang pinter-pinter itu, dia nggak ngelakuin apapun dengan kepintarannya, tapi kalian yang biasa-biasa aja mungkin gitu ya, biasa-biasa aja justru bikin sesuatu yang produktif, yang impact-nya luas, itu justru lebih sangat menurut saya sih sangat berkualitas gitu dibanding punya ilmu, belajar, dapat A, IPK-nya 4 misalkan gitu ya, tapi nggak punya
karya gitu tadi ya, kayak tadi. Oke, thank you Kak Widya ya sharingnya ya gitu ya. Saya juga suka tanya-tanya sih ke dia, bisa Wid gimana ceritanya gitu-gitu. Oke, satu lagi ya Kak Widya ya. Kak, tips manage waktu secara efektif dan efisien. Ini jam berapa nih? Saya harus cek jam dulu. Oke, ini 10.38. Oke, mungkin 2 lagi pertanyaan Kak Widya. Jadi gimana caranya memanage waktu secara efektif dan efisien? Mangga. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari siapa ya namanya? Dari siapa nih? Farel ya. Farel. Farel atau? Iya, benar ya? Ya, Farel. Ya. Oke, Farel. Mungkin aku sedikit jawab ya. Kalau terkait dengan time management gitu. Sebenarnya tidak ada yang bisa benar-benar sempurna gitu ya dalam mengimplementasikan time management gitu. Kalaupun nggak mepet-mepet ya mungkin ya ada satu hal yang tetap dikit aja tuh ada yang miss gitu ya, sedikit. Cuman ada sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal itu gitu ya mungkin secara efektif ataupun efisien gitu. Yang pertama pasti kita tahu nih kayak waktu hari ini tuh apa, sepanjang hari ini tuh kita mau lakuin apa sih gitu. Nah, gitu kayak mungkin kita bikin jadwal lah atau bikin to-do list lah atau kita bikin apa namanya kayak poin-poinnya gitu, peta-petanya gitu, petak-petaknya gitu. Apa yang akan kita lakukan gitu. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan sama teman-teman tuh ya. Gimana nih kalau misalnya kita lupa atau dimotivasi dan segala macamnya gitu. Nah, kita perlu tahu kayak tingkatan prioritas ataupun apa yang perlu di manajemen gitu ya ataupun resikonya gitu-gitu. Jadi kita tahu tingkat prioritas, kita tahu kapan waktu menyelesaikannya, dan kita tahu kayak kapan nih aku bisa mengerjakan, kapan waktunya aku istirahat, dan kapan waktunya aku ambil ini gitu, atau kita kerjakan ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita untuk perlu melakukan hal itu ataupun kita melakukan kayak satu dan lain halnya itu kita tahu nih, oh batasannya ini nih gitu. Jadi kayak tadi kan kalau misalnya kita biar waktunya efektif gitu tuh tidak bisa melakukan hal itu secara multitasking gitu. Kalau multitasking hilang fokus, jadinya malah kemana-mana dan itu nggak bisa mengerjakan sesuatu itu tidak efektif gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kayak kita banyak lah gitu ya, kayak bisa menggunakan aplikasi ataupun kita bisa pakai alarm atau segala macam untuk ngeset kayak oh waktunya ini untuk mengerjakan ini, waktunya untuk ini, kayak kita bikin pakai timer lah gitulah. Misalnya kayak ada belajarnya Jerome gitu ya, kayaknya Jerome tuh pernah cerita juga itu kan kayak cara belajarnya dia kalau misalnya berapa menit ataupun apa misalnya 30 gitu. Misalnya 30 menit untuk belajar, 30 menit untuk jeda ataupun segala macam gitu ataupun 10 menit gitu. Kita mulai membiasakan dari hal-hal yang terkecil seperti itu gitu. Misalnya 10 menit untuk membaca, 10 menitnya jeda, 10 menitnya untuk apa kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ Pak. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Rilis. Iya, mungkin memang harus tahu waktu time management yang tepat. Tapi saya pernah punya pengalaman ya, saya dan teman saya juga gitu bahwa waktu itu kita udah kerja gitu ya, terus kita niat untuk gini, jadi sebelum kami lulus tinggal TA ya, itu kita nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada kuliah gitu. Tapi TA-nya itu terus males gitu bikinnya. Tapi habis itu kita coba ngelamar kerja, dapat ijazah sebelum TA beres. Itu justru kita kayak menghargai waktu gitu. Oh, aku kerja siang, berarti malamnya harus buat TA. Kerja lagi siang, malamnya harus buat TA. Gitu terus. Jadi TA-nya justru lebih cepat selesai, teman-teman. Jadi dibanding yang kalian misalnya udah nggak ada kuliah, tinggal TA, tapi ngerasa waktunya banyak, leha-leha, nanti juga bisa di rumah mandi siang apa segala macam, tapi ternyata setelah kerja walaupun mungkin salary-nya nggak seberapa gitu ya, tapi kerja punya pengalaman, lebih merasa produktif, lebih merasa berharga, valuable gitu ya. Malam ngerjain TA, barang sehalaman 2 halaman dicicil, itu ternyata lebih cepat selesai teman-teman gitu ya. Jadi ternyata waktu yang efektif efisien itu bisa jadi semakin kayak kita mungkin
ada yang bilang, aduh 24 jam kayak nggak cukup nih. Itu berarti kalian udah efektif, waktunya benar-benar udah efisien. Tapi kalau ngerasa waktu kok lama banget ya, gitu. Nah itu berarti kalian belum produktif. Menurut saya sih kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya ada satu lagi pertanyaan. Saya sambil nge-share link absen ya. Thank you Farel ya udah tanya ya. Saya sambil share link absen. Nanti silahkan diisi. Kasih tahu ya kalau ada masalah dalam pengisian. Silahkan diisi. Nanti link absen itu diisi sampai dengan acara closing ya. Jadi silahkan diisi sekarang juga. Gitu ya, nggak pakai nanti-nanti, diisi sekarang juga link absennya sambil nunggu closing. Nanti setelah closing, oh ya, link presensi gitu ya, silakan diisi sebelum closing, nanti harus udah isi. Oke ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Kak Widya ya. Jadi sebelum kita closing nanti satu pertanyaan lagi dari Raka Galih. Ih, bener-bener cowok semua nih, Kak Widya. Besok ganti narasumber aja deh. Ceweknya nggak ada. Oke, permisi Kak. Terkadang ada acara mendadak atau terkadang jadwal suka berubah yang akhirnya bentrok dengan yang lain. Jadi tidak dapat mengikuti jadwal secara konsisten. Sorry. Sebelumnya ada satu nih. Kak, izin kalau ada tugas yang sudah lewat enggak, mending tetap dikerjain atau enggak ya? Ini maksudnya di mata kuliah ini ya, Nathaniel. Oh, maksudnya di mata kuliah yang lain. Dia tanya secara general berarti ya. Kak, kalau misalnya ada tugas yang lewat, itu tergantung dosen kali. Tapi kalau apa coba jawab. Oke. Kalau ada tugas yang kelewat ya. Kalau kelewat, kalau kataku sih kerjain aja sih, tetap kumpulin aja gitu. Paling enggak ada nilai mungkin setengah gitu ya, dapat kena potong, kena diskon dari dosen gitu. Atau tapi kembali lagi ya mungkin ke masing-masing dosennya, apakah tetap diterima atau tidaknya. Tapi ketika kita mungkin mengerjakan tugas itu gitu ya, ibaratnya ambil aja sisi positifnya, kita jadi tahu nih, oh tugasnya kayak gini, jadi kita ngerjain dapat ilmunya kayak gitu. Tuh Nathaniel. Iya bener, coba aja sambil nego ke dosennya ya gitu. Iya betul. Ternyata konsep negosiasi itu juga bisa berlaku ke dosen gitu ya. Iya. Pinter-pinter ya, udah nggak ngerjain, nggak ngomong gitu ya. Nanti hilang lah itu. Nggak ngomong. Oke, ini satu pertanyaan yang tadi Kak. Terkadang ada acara mendadak, terkadang jadwal suka berubah yang akhirnya bentrok dengan yang lain sehingga tidak dapat mengikuti jadwal secara konsisten. Jadi dia dinamis nih jadwalnya, mungkin mobile juga orangnya. Nah, untuk menangani seperti itu gimana nih? Jadi dia nggak konsisten kayaknya, jadi nggak fokus ya. Oke, silakan. Oke. Kalau misalnya ada acara mendadak gitu ya, jadi kembali ke prioritas ya, tingkat prioritasnya gitu. Kan kalau prioritas mungkin tinggi, rendah, sedang gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dikaitkan dengan apakah itu benar-benar urgent gitu, tidak bisa ditinggalkan. Misalnya kayak ada mungkin satu nih teman-teman kuliah, satu lagi kumpul UKM gitu ya. Kalau misalnya di UKM itu masih bisa diwakilkan gitu ya sama teman-teman yang lain gitu ya, ibaratnya bukan perlombaan atau segala macam, tidak ada surat dispen, mungkin teman-teman tetap harus mengutamakan kuliahnya gitu, karena ibaratnya kayak teman-teman kalau nggak kuliah nggak mungkin masuk UKM gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya bisa ini UKM-nya dilepas dulu nih gitu kan, bisa aja gitu diizin gitu. Jadi dilihat dulu nih kira-kira mana sih antara pilihan satu dan keduanya ini yang paling prioritas gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama dua-duanya UKM gitu, kegiatan UKM ataupun kegiatan lab, di mana teman-teman itu kayak lebih dipentingkan di mana nih? Kalau misalnya di satu tempat kita sudah kayak menyiapkan diri untuk ibaratnya kayak, oh udah aku titipin ke sini kok, udah aku jelasin progresnya ini dan segala macam, bisa ditinggal, oke. Gitu. Jadi kita pergi ke tempat yang satunya. Tapi kalau dua-duanya teman-teman kayak ibaratnya nggak bisa, berarti satu-satunya cara teman-teman harus ambil risiko.
mana yang mau diikutin kayak gitu sih. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu ya teman-teman ketika mau ibaratnya time management ataupun mengambil satu keputusan. Itu juga kepake nanti ketika teman-teman mungkin di perkuliahan ataupun nanti teman-teman kerja juga kayak gitu. Ya betul ya, apalagi banyak yang kegiatannya banyak banget nih Kak. Kayak Kak Widya nih ada dia jadi kerja apa namanya kantoran, ada proyek yang lain, mahasiswa juga karir ya, mahasiswa juga gitu. Sering gitu ya, misalnya sorry nggak bisa karena lagi ada ini gitu. Kemudian sorry nggak bisa karena lagi ada ini. Berarti kan memang ada jadwal-jadwal yang bentrok, tapi sepanjang prioritasnya kita bisa pastikan gitu ya, ada skala prioritasnya, insya Allah semua tetap berjalan dengan baik dan tidak harus ada yang dikorbankan gitu ya. Gitu. Oke, ada linknya nggak bisa ya? Pak Yanuar mungkin ya. Link presensinya terkendala kali Pak. Oke, nanti sambil coba dibenerin ya. Oke, untuk Raka Galih ada pertanyaan lagi? Atau mungkin bentroknya di mana nih? Kuliah sama acara ekstra gitu ya, ekstra di luar kuliah gitu ya, atau ada project atau apa nih? Boleh tahu nggak? Halo. Oh, jika keduanya penting gimana? Iya, tadi ya aku bilang Raka kali. Jadi kalau misalnya satunya bisa diikutin online dan satunya onsite, ya berarti dua-duanya bisa tetap diikutin. Tapi kalau semisal memang sama sekali dua-duanya onsite gitu, ya kamu harus ambil resiko, harus ambil keputusan gitu, mana yang mau diikutin. Take a risk. Harus berani, berani jadi people pleaser. Nggak enakan ya, gitu. jangan salah, itu Kak Widya suka nge-zoom double zoom loh. Jadi memang ketika dua-duanya harus ini, ya pinter-pinter kita lah ya gimana caranya. Tapi tapi kan nggak mungkin nanti juga dengerin kan. recordingnya gitu ya Kak ya. Atau dia minta recordingnya gitu kan. Jadi double zoom tapi habis itu minta recordingnya diulangi lagi gitu ya. Jadi ya pinter-pinter kita sih. Tapi kalau memang di satu titik poin itu bentrok terus gitu ya, dan mungkin jadi malah dua-duanya nggak bisa jalan, ya udah lepas salah satu. Menurut saya sih gitu. Cari yang prioritas, lepas salah satu. Itu kalau benar-benar dua-duanya nggak bisa jalan ya. Kayak misalnya kayak Widya, dia kuliah juga, mungkin ada apalah ekstra apa, ternyata ekstranya itu bentrok terus, ya udah ekstranya lepas kayak gitu misalkan. Les nyanyi misalkan. Oke ya, dicoba untuk presensinya login pakai akun email atau SSO gitu ya. Jangan pakai akun pribadi ya, pakai akun SSO. Kalau ada masalah silahkan hubungi Pak Yan. Masalah hubungi kami ya. Oke, yang lain udah bisa ya? Udah mulai banyak yang masuk kok presensinya. Oke ya. Sebelum saya closing nih, mungkin ada kata saran gitu ya, kata penutup gitu ya dari Kak Widya untuk generasi Z ini gimana caranya kita tidak gagal. Mungkin definisi sukses itu banyak ya. Mungkin definisi sukses itu banyak ya, dan berbeda-beda gitu ya. Tapi secara general untuk Gen Z itu seperti apa gitu. Karena sukses bukan berarti harus punya banyak uang atau karirnya jabatan yang tinggi. Mungkin tidak hanya sebatas itu gitu ya. Itu terlalu picik menurut saya kalau sukses didefinisikan seperti itu. Nah, sukses dengan goal masing-masing itu gimana gitu? Ada saran terakhir nggak
Kak Widya. Oke, mungkin lebih ke penyemangat aja ya Kak. Sebenarnya kalau terkait dengan sukses gitu ya, tidak ada patokan sukses memang benar betul gitu ya. Jadi tidak ada patokan sukses, dan sukses seseorang itu tidak bisa diukur dari seberapa banyak dia gagal gitu ya. Tapi seberapa banyak dia mungkin ingin berkembang ataupun bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau menurut saya, kalau sukses diambil sendiri itu kayak kurang ini ya, greget kurang ini. Jadi sukses itu untuk mensukseskan diri kita dan juga mensukseskan orang lain gitu. Ketika kita mau membantu orang lain, ada doa-doa di sana dan itu akan menjadi jalan kita untuk bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kayak ada masukan juga, ada insight juga gitu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk ambil risiko, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kalaupun misalnya dia datang kembali itu tidak akan sama atau tidak bisa persis dengan peluang yang ada di depan mata kalian. Jadi kalian jangan takut berinovasi, jangan takut untuk mencoba, dan terus berani untuk bisa lebih baik lagi untuk setiap waktunya. Oke, thank you Kak Widya. Ya. Benar-benar hari ini mudah-mudahan setelah dengar seminar ini mungkin nggak bisa semua dikasih tahu, mungkin paling nggak semangat kalian gitu ya, atau motivasi kalian bisa bangkit sekian persen gitu ya dengan mendengarkan seminar ini gitu ya. Mudah-mudahan produktivitas kita meningkat gitu ya. Yang tadinya besok males-malesan hari Senin, besok masih healing ya, besok masih healing, hari Minggu masih healing, kemudian hari Senin udah mulai males-malesan, semangat lagi, bangkit lagi gitu ya, bahwa yang menunggu kalian banyak, yang menunggu kalian untuk sukses itu banyak, bukan cuma diri kalian sendiri, minimal untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain gitu ya, karena yang paling baik adalah yang bermanfaat gitu ya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling jabatannya tinggi gitu ya, tapi yang paling bermanfaat. Jadi teman-teman silakan bermanfaat sekecil apapun, tingkatkan kualitas diri kalian. Kalau memang sekarang lagi menjalankan peran mahasiswa, ya maksimalkan peran kalian sebagai mahasiswa. Gitu ya. Saya akhir kata mohon maaf, saya dan Kak Widya kalau ada salah selama seminar. Mudah-mudahan kita bisa bareng lagi di program fakultas berikutnya. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.